Silakan, Mbak. Iya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para dokter dan juga kepada para Bapak Ibu yang sudah hadir di Kulab pada hari ini, di mana di sini pada hari ini kita akan melanjutkan nih Kulab kita yang bulan lalu terkait dengan fal hemostasis. Nah, kalau kemarin kita diberikan pembahasan yang sangat detail oleh Prof. Rahayu ya mengenai fal hemostasis mulai dari fisiologinya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, saat ini di hari ini kita akan lanjut lagi ke pemeriksaan hemostasis. Karena untuk pemeriksaan hemostasis ini ternyata banyak macamnya ya. Kalau kita lihat juga misalnya eh, di lembar pemeriksaan Prodia itu fal hemostasis sangat panjang. Nah, jadi memang beragam jenisnya dan di sini dibagi juga oleh Prof. Ada yang screening, kemudian juga pemeriksaan khusus dan juga ada pitfallsnya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi di pagi hari ini kita kembali akan diberikan kuliah lagi, reminder lagi, refreshment lagi karena ini pemeriksaannya cukup rumit ya oleh Profesor Dr. Hayuningsih Dharma, spesialis patologi klinik terkait dengan pemeriksaan hemostasis hari ini untuk waktu dan tepat saya persilahkan. Selamat pagi, Prof. Saya sapa dulu. Selamat pagi, ya nih Iya, sebentar ya. Saya siap, mesti Prof. ya. Jadi kepada semua peserta saya juga menyampaikan selamat datang dan selamat pagi. Kita lanjutkan diskusi kita tempo hari ya. Tempo hari kan baru fisiologi. Jadi hari ini kita bicarakan tentang yang lain yang lebih ini. Nah, saya hari ini akan share screen. Tunggu saya kok. Ya. Bentar ya, ini kenapa Iya, jadi nggak share apa-apa, Prof. screen-nya nggak kelihatan ya? Iya, Prof. Ini kelihatannya file-filenya Prof. Udah kelihatan belum? Belum. Ini masih file Prof. Udah, Belum muncul, Prof. Masih belum ini ya. muncul. Iya, Waduh, kok tadi udah bisa, sekarang jadi nggak bisa. mungkin boleh di close lagi, kemudian nanti. Nih, udah belum? Oh, mungkin di ini stop share dulu, Prof. Di atas. Hah? Di stop share dulu. Oh, stop Heeh, share ya. iya, stop share dulu. Terus ulang Em, lagi. iya, ulang lagi, Prof. Udah, Sebentar. Nah, ini sudah, Prof. Aman. udah ya. Ya, Ya monggo, udah. Prof. Silahkan. Ya, jadi kita mulai ya hari ini ya. Nah, ini macet lagi nih. Aduh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Coba saya stop share. Suka. Tadi padahal dicoba udah Udah oke. lancar ya, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Kita tunggu, Prof. Nggak mau Oh, bergerak nih, apa macet. ada tanda ini, Prof? Ada tanda Hmm? panah nggak ya, Prof? Kalau di bawah, kursornya diarahin ke bawah, ada tanda panah nggak ya, Dok? Nggak Ya, Prof. ada. Oh, nggak ada ya, biasanya. Atau eh kliknya yang ke bawah ya, Prof ya? Yang di... eh, iya, nggak mau nih, nggak mau macet lagi. Aduh, kok tadi waktu dicoba udah lancar. Coba ya, ulang Iya, iya. lagi. Tidak apa-apa, Prof. Mm-mm. Sambil menunggu nih, Prof, makin lama makin ini tambah-tambah. Udah kelihatan belum? Sebentar, Prof. Iya, sudah, Prof. Di Tapi saya sudah muncul. tapi nggak mau itu ya. Nggak mau klik ya, eh Prof ya. nggak mau geser nih. Oh, kalau yang di keyboardnya bisa nggak, Prof, yang ke arah bawah atau ke arah kanan? Nggak mau juga. Nggak mau juga ya, Prof. Mau Eh, eh. saya bantu, Prof? Ya, dibantu aja deh. Aduh, Iya, suka. Tadi siap-siap. waktu dicoba lancar. Iya, nggak apa-apa, Prof. Izin, saya mau share screen. Oh, saya mesti stop share dulu ya. Iya, boleh, Prof. Ya, saya udah stop share. Jadi tolong tolong Bena bantuin saya. Iya, siap. Macet, Prof, tapi di saya agak berubah warnanya, nggak apa-apa ya, Prof? nggak apa-apa lah.
Bentar. Nggak kelihatan, belum muncul. Iya, sebentar, Prof. Ternyata yang tadi. Oke. Coba. Mhm. Share screen. Ya, aman ya, Prof. Ini. Oh, fontnya Prof yang agak berubah ini. Oh, nggak apa-apa. Ya, Ininya belum ini belum. udah diperbesar belum? Udah full screen belum? Show. Sudah. Udah. Sudah. Udah kok ini ya kecil. Ya udah. Bisa slide berikutnya. Siap, baik. Nah, jadi kapan kita perlu melakukan pemeriksaan hemostasis? Tidak semua orang perlu ya. Jadi kalau ada gejala perdarahan, baik itu perdarahan yang lama, misalnya teriris atau mimisan yang sering ya, atau luka yang lama berdarah gitu, kita perlu mengetahui apa penyebabnya. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan hemostasis. Atau kita punya riwayat perdarahan. Misalnya di keluarga memang banyak yang sering berdarah lama. Atau kita mau dilakukan tindakan bedah. Ya, tindakan bedah itu kan eh, invasif ya, mungkin ada pembuluh darah yang terpotong. Jadi kalau ada kelainan hemostasis, bisa saja nanti perdarahannya lama teratasi. Nah, berikutnya adalah kalau kita mendapat obat antikoagulan, baik yang oral maupun yang suntikan, ya, ada yang perlu dimonitor. Dan berikutnya adalah kalau kita menderita penyakit hati atau sepsis atau DIC, karena pada kondisi tersebut bisa terjadi kelainan hemostasis. Ya, slide berikutnya. Ya, mohon slide. Nah, sebenarnya kita bisa membedakan suatu kelainan itu terjadi sebagai gangguan vaskuler atau trombosit atau gangguannya di sistem koagulasi. Ya, dari gambaran klinisnya kita sebenarnya bisa menduga. Kalau sifatnya kelainannya itu petekiye, titik-titik perdarahan kecil ya, itu mungkin gangguannya trombosit atau vaskuler. Tapi kalau kelainan koagulasi itu biasanya ada perdarahan di sendi yang namanya hemartrosis atau hematom ya. Kemudian perdarahan yang akibat hemostasis primer itu eh, biasanya langsung dari luka superficial ya, misalnya teriris gitu berdarahnya lama. Tapi kalau yang gangguan koagulasi itu perdarahannya terlambat sehingga disebut delayed bleeding. Karena pada saat terjadi luka yang mulai bekerja kan trombosit. Jadi koagulasi ini belakangan. Jadi kalau trombositnya masih bisa membentuk sumbat, dia masih bisa teratasi. Tapi sistem koagulasi kan dibutuhkan untuk membentuk fibrin. Jadi terjadi gangguan dalam hal memperkuat atau menstabilkan sumbat trombosit. Jadi namanya perdarahan yang terlambat atau delayed bleeding. Nah, hemostasis primer ya, gangguan pada vaskuler atau trombosit itu jarang yang ada riwayat keluarga. Tapi kalau yang gangguan koagulasi itu lebih sering. Nah, contohnya adalah hemofili ya. Jadi dia yang lebih banyak mengenai laki-laki. Itu diturunkan penyakit itu. Sedangkan pada gangguan trombosit itu jarang yang diturunkan dan relatif lebih sering pada perempuan. Contohnya pada ITP, idiopathic immune thrombocytopenia purpura itu lebih banyak pada perempuan, sedangkan hemofili lebih banyak pada laki-laki dan sifatnya herediter. Jadi dari gambaran klinis itu kita sudah bisa menduga, oh ini gangguannya sekunder atau primer. Ya, slide berikutnya. Nah ini, kalau ini perdarahan di mukosa, perdarahan dari hidung atau mimisan, itu lebih banyak karena gangguan trombosit, baik eh, jumlah atau fungsinya. Ini juga ya, purpura, petekiye,
ekimosis ya, perdarahan di kulit ini lebih banyak karena hemostasis primer. Tapi kalau hematom yang besar di dalam otot atau di sendi itu dihubungkan dengan gangguan sistem koagulasi. Jadi dengan melihat klinis kita sudah bisa menduga sebenarnya. Mohon slide. Nah, untuk pemeriksaan hemostasis itu ada yang screening atau penyaring, ya, karena kita kan tidak bisa langsung ke yang khusus ya. Kita mulai dengan yang penyaring. Yang penyaring ini meliputi beberapa tes. Ini pertama adalah masa perdarahan atau bleeding time, uji pembendungan atau tourniquet test, kemudian trombositnya bisa dihitung, kemudian untuk koagulasi ada PT dan APTT. Ya, nah ini yang saya kasih warna kuning ini tidak harus ada. Kalau mau dilengkapi boleh, karena dari semua tes ini tidak ada yang menguji faktor 13. Jadi kalau semua hasilnya normal tapi orangnya berdarah, maka kita perlu memikirkan jangan-jangan dia defisiensi 13. Ini thrombin time juga sebenarnya tidak harus ada ya. Kalau udah PT APTT kita sudah bisa menduga nanti. Ya, slide berikutnya. Nah, kita mulai misalnya dengan bleeding time. Sebenarnya saya rasa sih semua teman-teman masih ingat ya, apa itu bleeding time, dan sebenarnya yang diuji itu apa? Yang diuji adalah trombosit dan peran vaskuler. Ya, jadi kalau ada luka, yang pertama bekerja kan vaskuler mengalami vasokonstriksi, trombosit membentuk sumbat, gitu ya. Nah, ini kita diuji dengan bleeding time. Ya, caranya juga mungkin masih ingat ya, dipasang tensimeter atau sfigmomanometer pada tekanan 40 mm air raksa. Kemudian dibuat insisi dengan lancet, jangan dengan jarum suntik ya. Kalau jarum suntik itu kan bisa kebablasan masuknya tusukannya bisa terlalu dalam. Tapi kalau lancet ini ada batasnya, jadi nggak mungkin terlalu dalam ya. Dan ini dilakukan di bagian voler lengan bawah. Ya, kalau pada anak-anak boleh di telinga ya, kalau orang dewasa di lengan ya. Tiap 30 detik darah yang keluar itu mesti diisap. Tapi waktu mengisap jangan digosok kertas saringnya. Karena kalau kita menggosok, menggeser-geser darah yang keluar tadi, maka sumbat trombositnya bisa copot ya, lepas sehingga berdarahnya lama. Ya, jadi waktu mengisap dengan kertas saring itu hanya ditempel pelan supaya darahnya terisap. Kemudian kenapa masa perdarahan bisa panjang? Kalau jumlah trombositnya rendah ya. Kalau cuma 150 kurang sedikit mungkin nggak memanjang, tapi kalau kurang dari 100.000 atau ada gangguan fungsi trombosit, misalnya aja pasiennya itu minum aspirin ya, sehingga aspirin kan menghambat agregasi, jadi trombositnya tidak bisa membentuk sumbat, maka bleeding time bisa panjang ya. Nah, cuman tes ini tidak sempurna, maksudnya tidak begitu bagus lah ya. Karena kalau kita tusuknya di bagian tempatnya beda, mungkin juga tidak sama hasilnya. Dan dipengaruhi juga oleh kedalaman tusukan. Karena itu tadi saya bilang lancet ya. Lancet itu ada batasnya, dalamnya berapa. Mungkin untuk anak sama untuk dewasa tidak sama ya kedalamannya. Kemudian suhu kulit, kulitnya itu dingin atau hangat, jaringan ikat dan otot yang ada di lengan bawah tadi. Saya ingin sampaikan, saya pernah ada pengalaman melakukan bleeding time pada waktu itu praktikum di daerah ya, di Bengkulu kalau tidak salah, praktikum untuk mahasiswa. Anak-anak itu terutama anak laki ya, dengan lengan-lengan, dengan otot yang kuat, lengan yang ya pokoknya perkasa gitu, itu darahnya nggak keluar. Mungkin jadi orang yang nggak tahu kan dikiranya kebal, karena mungkin ototnya itu kontraksinya kuat ya, sehingga tidak keluar darah gitu, pada waktu itu ya, bukannya kebal ya, yaitu karena mungkin juga lancetnya kurang dalam, ototnya terlalu kuat sehingga terjadi tekanan yang kuat dari otot terhadap pembuluh darah, terhadap kapiler. Ya, slide berikutnya.
Mohon slide. Nah, berikutnya adalah uji pembendungan atau Rampelit ya. Nah, ini sebenarnya yang dinilai apa? Yang dinilai adalah integritas dari dinding pembuluh darah. Ya, di sini dipasang manset juga di antara tekanan sistolik dan diastolik. Jadi kita mesti ukur dulu tekanan darahnya pasien, sehingga kita bisa menentukan tengah-tengahnya. Misalnya kalau antara 120/80 misalnya ya, maka tengah-tengahnya 100 ya. Nah, dipertahankan selama 10 menit. Ya, jadi darah itu terbendung ya. Terbendung sehingga kapiler itu terisi penuh dengan darah dan tekanan intrakapilernya meningkat. Karena darah yang datang bisa datang, bisa masuk ya, tetapi darah baliknya kan tidak bisa, sehingga terbendung di kapiler. Ya, nah ini setelah manset dilepaskan, diperiksa. Kalau dinding pembuluh darah itu tidak cukup kuat, maka eritrosit itu bisa melewati celah-celah antara kapiler dan dia muncul sebagai petekiae, sebagai titik-titik perdarahan. Ya, itu menandakan bahwa dinding pembuluh darahnya tidak cukup kuat menahan peningkatan tekanan intrakapiler. Ya. Ini kalau orangnya kulitnya rada gelap, ya susah ngelihatnya ya. Jadi tidak mudah mengerjakan ini ya, susah melihat petekianya. Ya, slide berikutnya. Nah, mengenai hitung trombosit, sekarang hampir tidak pernah orang mengerjakan cara manual ya. Kalau dulu sebelum kita mengenal cell counter, kita semua cara manual, sekarang jarang. Kadang-kadang dengan cell counter tuh hasilnya sangat rendah dan kita suka nggak yakin atau benar nggak ini rendah segini. Jadi suka diperiksa mau pakai manual, tapi kan alat-alatnya mungkin tidak ada, reagennya, saat pengencernya nggak tersedia. Jadi seringkali orang melakukan cara indirect dari sediaan hapus dibandingkan dengan jumlah eri, tapi berarti jumlah erinya sudah kita punya dari sel counter gitu ya. Jadi misalnya di antara 100 eri ada berapa trombo, padahal erinya ada berapa juta. Nanti kita bisa dihitung kira-kira trombonya. Tapi tentunya cara ini juga tidak begitu bagus ya, karena kan penyebarannya belum tentu merata ya. Kemudian yang paling bagus adalah dengan cell counter. Tapi dengan cell counter juga masih kemungkinan kalau trombositnya menggumpal, barangkali tidak terhitung ya. Nah ini tergantung dari kecanggihan dari cell counter. Karena kalau ukurannya jadi besar, untuk cell counter yang dasarnya adalah impedans, ukuran yang besar tidak dimasukkan sebagai trombosit ya. Nah, tapi kan sekarang ada cell counter yang prinsipnya berbeda, bukan hanya dari ukuran ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kadang-kadang kita menemukan trombositopeni dari sel counter ya. Tapi kan kita takut nih benar-benar rendah apa tidak jumlah trombositnya. Nah, dilihat sediaan hapus. Oh, ternyata banyak yang menggumpal. Ini ya, platelet clumping, ini gumpal. Ini di sini satu gumpalan aja ada berapa trombosit ini? Berapa puluh ya. Jadi dengan sel counter yang impedans itu tidak dihitung karena dia kan dasarnya ukuran. Nah, demikian juga kalau ada giant platelet trombosit raksasa. Itu ukurannya bisa lebih besar dari eritrosit nih ya. Ini yang trombosit, nih sekarang ada yang raksasa. Yang raksasa besar sehingga tidak dikenali oleh sel counter sebagai trombosit. Ada lagi kondisi yang kita sebut sebagai platelet satellitism. Platelet ini kan trombosit. Dia menjadi satelit nempel di segmen. Nah, ini yang nempel di segmen juga nggak dihitung. Jadi jumlah trombosit yang sendiri-sendiri, yang single platelet ini sedikit. Jadi terjadi trombositopenia yang palsu, pseudotrombositopenia. Ya, karena itu kalau ada trombositopenia itu jangan lupa lihat sediaan hapus. Ya, ini kalau sel counternya dasarnya impedans. Ya, slide berikutnya. Nah, kalau ada trombositopenia, sebenarnya kita tidak boleh berhenti ya. Kenapa? Kan dia bisa karena produksinya yang kurang, menurun. Misalnya pada anemia aplastik, pada leukemia.
Atau peningkatan destruksi, penghancurannya meningkat. Pada ITP juga bisa karena obat-obatan drug induce. Atau peningkatan konsumsi, ada di IC, disseminated intravascular coagulation, ya. Jadi ada bekuan-bekuan darah di dalam pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, bekuan itu kan termasuk ada trombositnya di situ, selain fibrin dan trombosit. Jadi trombosit yang beredar, yang satu-satu itu tinggal sedikit karena sudah banyak yang terjebak atau ikut dalam bekuan. Atau trombotik trombositopenia purpura, ini juga mirip sama DIC tapi penyebabnya beda, ya. Ada lagi hemolytic uremic syndrome. Nah, ini semuanya trombositnya terpakai membentuk sumbat, membentuk gumpalan, dan dia tidak terhitung sebagai trombosit, ya, dan menyumbat pembuluh darah kecil. Ada lagi yang disebabkan karena pooling, terkumpul. Jadi dia trombosit itu bersembunyi atau terkumpul di limpa. Spleen kan limpa, ya. Kalau limpanya membesar, maka yang bersembunyi di situ banyak. Dalam kondisi normal dia hanya sepertiga dari yang dikeluarkan dari sumsum tulang itu akan bersembunyi di limpa. Tapi kalau limpa membesar akan banyak di sini sehingga yang beredar sedikit. Padahal yang kita ambil darahnya kan yang beredar, circulating, ya, bukan yang di limpa, ya. Jadi kalau ada trombositopeni, seharusnya dokternya yang meriksa pasien mesti periksa limpanya membesar apa tidak, ya. Ada lagi yang karena pengenceran. Mungkin pasien ini sebelum ada transfusi dia trombositnya normal, tapi ditransfusi kok malah jadi rendah karena dia ditransfusi dengan darah simpan. Darah simpan ini hanya sedikit mengandung trombosit, ya, karena trombosit kan umurnya pendek kalau di dalam darah transfusi itu, ya. Jadi apalagi kalau transfusinya banyak, misalnya banyak unit gitu, pakai darah simpan, maka darahnya pasien itu diencerkan dengan darah transfusi yang miskin trombosit, sehingga jumlah trombositnya juga menurun, ya. Ya, slide berikutnya. Nah, berikutnya kita menginterpretasi tentang koagulasi. Prothrombin time atau waktu prothrombin atau masa prothrombin, ya, itu menilai koagulasi jalur ekstrinsik dan jalur bersama. Ya, nanti kita lihat apa itu. Nah, apa yang ada di jalur ekstrinsik dan apa yang di bersama kita harus tahu. Nah, selain itu, ini PT ini juga dipakai untuk monitor pasien yang dapat obat-obat seperti warfarin yang bekerjanya antagonis vitamin K. Nah, untuk tujuan ini, hasilnya PT itu dikonversi atau dilaporkan dalam INR. INR kan International Normalized Ratio. Dan targetnya berapa INR yang diharapkan? 2-3. Ya. Kalau kurang dari 2 berarti obatnya kurang. Kalau sampai lebih dari 3 misalnya 5, 10, 15, wah berarti kelebihan obat. Bahaya bisa berdarah. Ya. Nah, jadi INR ini harus dilaporkan apa adanya. Jangan kita berhenti sampai lebih besar dari 5. Enggak, kita keluarkan apa adanya. Karena tata laksana dari klinisinya itu akan berbeda. Misalnya 5,2 sama 10 kan lain, ya. Jadi kita mesti melaporkan apa adanya. Nilai normal PT itu tergantung dari reagen yang dipakai. Dulu sekitar ini, sekarang ada lagi antara 10 atau 9 sampai 11 atau 9, 12, ya, nggak tentu, tergantung reagen yang dipakai. Kemudian kenapa PT bisa memanjang? Ya, kan tadi bilang dia menilai jalur ekstrinsik dan bersama. Berarti kalau ada kekurangan atau ada inhibitor di jalur ini, intrinsik dan bersama, yaitu 7 ini ekstrinsik, 10, 5, 2, 1 ini bersama. Jadi kalau ada salah satu yang kurang, ya dia akan panjang. Ya, slide berikutnya. Nah, ini secara skematis ya supaya lebih mudah. Ini jalur intrinsik, jalur ekstrinsik itu cuma 7 yang bekerja di situ. Terus di sini bersama ada 10,
5, 2 itu protrombin, 1 itu fibrinogen. Hasil akhirnya kan bekuat ya. Nah, PT yang menguji sini PT. Jadi plasma itu kalau dikasih tromboplastin jaringan atau tissue factor ini mengaktifkan 7, terus dia seterusnya mengaktifkan 10 dan sampai terjadi bekuat. Jadi PT itu di sini. Kalau PT-nya panjang, nah misalnya batas atasnya 14, hasilnya 18 atau 17, waduh panjang. Berarti ada kelainan. Di mana ini kelainannya ya? Nanti kita gabungkan dengan hasil APTT kita bisa tahu. Ya, slide berikutnya. Nah, kapan? Tadi kan memanjang. Memanjangnya itu misalnya kalau orang itu kekurangan vitamin K atau dia dapat obat warfarin, ya. Kenapa vitamin K? Karena vitamin K itu dibutuhkan untuk pembentukan faktor 2, faktor 7, faktor 9, faktor 10. Dan itu sebagian dilewati oleh PT tadi, ya. Kemudian obstruksi empedu. Maksudnya apa? Empedu tidak bisa sampai ke usus 12 jari. Empedu ini kan asalnya dari hati. Dari hati dia lewat kandung empedu, kemudian sampai ke usus 12 jari. Nah, apa hubungannya empedu dengan PT? Ya, empedu itu dibutuhkan untuk absorpsi lemak. Jadi kalau kita mengabsorpsi fat lemak itu butuh empedu, ya. Nah, kalau tidak ada empedu, maka lemak tidak bisa diserap. Padahal vitamin K itu larut dalam lemak, ya. Vitamin A, D, E, K, ya. Itu larut dalam lemak. Jadi kalau lemaknya nggak ada, nggak sampai ke usus, maka vitamin K tidak dapat diserap. Jadi seolah-olah dia kekurangan vitamin K. Padahal sebenarnya makanannya cukup, tapi karena ada gangguan serapan lemak, maka vitamin K tidak dapat diserap dan kita mengalami kekurangan vitamin K. Ya, nah ini pada bayi baru lahir juga sering terjadi ini karena dia juga vitamin K-nya kurang. Karena itu bayi itu mesti disuntik vitamin K, ya. Yang lewat plasenta dari ibu ke bayi itu sedikit. Kemudian penyakit hati. Hampir semua faktor koagulasi itu diproduksi di hati. Jadi kalau kita menderita penyakit hati yang sudah lama, berat, maka fungsi sintesis tadi terganggu. Jadi faktor-faktor koagulasi itu kurang, menurun produksinya. Termasuk faktor 7 dan lain-lain yang dilewati oleh prothrombin time. Ada di IC. Di IC ini kan tadi saya bilang terjadi bekuan di berbagai pembuluh darah ya di seluruh tubuh, disseminated intravascular coagulation, ada koagulasi yang tersebar di mana-mana. Nah, ini pembentukan koagulasi kan memakai banyak faktor koagulasi, termasuk faktor-faktor yang 7, 9, 10 dan sebagainya. Jadi akibatnya memanjanglah PT ya, karena faktor-faktornya kurang. Kurangnya bukan karena pembentukan tapi karena dipakai kebanyakan dipakai. Kalau ini karena kurang pembentukannya, ya. Ini ya bayi hatinya belum sempurna dan vitamin K-nya kurang. Jadi ini antara lain yang menyebabkan PT memanjang. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang kita activated partial thromboplastin time atau APTT, ya. Ini menilai intrinsik dan bersama. Nah, intrinsik itu banyak ya. Ada 12, ada prekallikrein, high molecular weight kininogen, faktor 11, 9, 8, 10, 5, 21 ini kan jalur bersama, ya. Nah, ini juga dipakai untuk monitor pasien yang dapat heparin, ya. Nah, kalau pasien itu dikasih heparin, ini nggak bisa oral ya, mesti intravenal, ya. Heparin, maka kita periksa APTT dengan target yang diharapkan 1,5 sampai 2,5 kali nilai kontrol. Kontrolnya APTT ya. Kalau dia kurang dari 1,5 berarti kurang dosisnya. Kalau lebih dari ini berarti kelebihan. Misalnya APTT-nya 200 detik apa 150 detik, pastikan dia lebih dari nilai kontrol. Kontrolnya ini kontrol normal ya.
Kontrol normal kan sekitar berapa? 30 lah berapa ya. Kalau 2,5 kayak 30 kan 75. Kalau hasil APTT-nya 150 ya pasti kelebihan ya. Atau hasil APTT-nya cuman berapa ya? 40 gitu. Oh, kurang dari 1,5. Jadi ya kerendahan. Jadi kita nilai dosis heparinya dari ini ya. Nah, nilai normal ini juga sangat tergantung dari reagen. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Ini antara lain contohnya sekitar ini. Terus kalau APTT-nya panjang, lebih panjang dari nilai rujukan, itu kenapa? Ya, selalu penyebabnya defisien itu kurang, atau adanya inhibitor, ada penghambat di jalur intrinsik atau bersama. Ya, ini yang tadi. Kalau ada yang kurang atau ada inhibitor. Nah, heparin ini termasuk inhibitor ya. Inhibitor untuk macam-macam kan, mulai dari 2, 9, 11, 10 ya dihambat oleh heparin dengan antitrombin. Di kuliah yang lalu sudah ada ya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau APTT sebelah sini, kalau tadi PT sebelah sini ya. Nah, ini mulai 12 PK, PK itu prekallikrein, high molecular weight kininogen berat molekul tinggi 11 9 8. Ini intrinsik, terus ini bersama 10 5 2 1. Jadi kalau APTT-nya panjang berarti di sini. Penyebabnya di sini ya. Slide berikutnya. Nah, APTT memanjang. Ini APTT saja yang memanjang dengan PT yang normal ya. Ini kita mesti lihat pasiennya berdarah apa tidak. Kalau berdarah penyebabnya ini. Kalau tidak berdarah, nah bisa APTT memanjang tapi pasiennya nggak ada perdarahan. Nah ini seringkali dokter-dokter yang apa ya, dokter bedah ya. Dokter bedah kan kalau mau operasi periksa PT, APTT. APTT-nya panjang, pasiennya nggak apa-apa. Nah kita mesti memikirkan kemungkinan ada defisiensi 12 atau PK atau HMPK atau ada lupus antikoagulan. Ya, namanya antikoagulan, tapi dia malah dikaitkan dengan trombosis ya, dan ini menyebabkan APTT yang memanjang tanpa perdarahan. Ya, jadi kita mesti tahu dulu pasiennya berdarah enggak, ya kemungkinan ini. Kalau ada perdarahan, maka yang paling sering APTT memanjang bukan dengan PT normal ya, hemofili A, B atau C. C ini ya nggak terlalu ini ya, kadang-kadang kita hanya mengenal A dan B. C itu defisiensi 11. Defisiensi 8, 9, ini 11. Nah, penyakit hati, terapi heparin di IC ini kan, ini sintesisnya di hati. Jadi kalau hatinya sudah sakit dan udah lama, biasanya penyakit hati kronis gitu ya, fungsi sintesis itu terganggu. Dia tidak bisa memproduksi faktor koagulasi. Pasien yang dapat heparin, tadi heparin kan bersifat antikoagulan, ya, meningkatkan antitrombin 3 aktivitas. Jadi dihambat faktor-faktornya, inhibitor nih ya. Jadi panjang. Di IC karena dipakai ya. Jadi pada DIC APTT maupun PT panjang pada penyakit hati juga ya. Slide berikutnya. Sekarang thrombin time. Thrombin time ini boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Karena dia cuma menilai fibrinogen atau adanya penghambat terhadap trombin. Jadi bukan terhadap fibrinogen, tapi terhadap trombin. Karena namanya thrombin time. Tapi yang dinilai itu bukan trombin, tapi yang dinilai fibrinogen. Trombin ini sebagai reagen. Jadi plasma ditambah trombin. Namanya thrombin time. Tapi yang dinilai fibrinogen. Jadi dia juga bisa dipakai untuk monitor terapi heparin. Selain APTT bisa pakai thrombin time. Nah, nilai normal juga sangat tergantung dari reagen. Trombin yang dipakai ini tinggi nggak unitnya atau rendah. Kalau rendah ya dipanjang. Kalau tinggi sekali trombinnya ya lebih pendek gitu ya. Nah, kenapa thrombin time bisa panjang? Kalau fibrinogennya kurang, itu namanya hipofibrinogenemia. Atau fibrinogennya abnormal, molekulnya itu abnormal, nggak bisa di apa dikasih trombin, nggak bisa bikin
fibrin. Mestinya kan fibrinogen dikasih trombin jadi fibrin, jadi clot ya. Tapi pada disfibrinogen ini nggak bisa. Ini karena abnormal. Jadi meskipun kadarnya normal, tapi dia sifatnya atau fungsinya abnormal. Disfibrinogen. Disfibrinogen itu ada yang bikin perdarahan, tapi ada juga yang bikin trombosis ya, yang tidak bisa dilisiskan oleh sistem fibrinolitik. Jadi ini memang macam-macam ya. Jadi bukan satu kelainan, tapi dia sekelompok kelainan yang molekul fibrinogennya abnormal. Nah, inhibitor trombin itu bisa heparin kan lewat antitrombin. FDP ini hasil dari fibrinolisis. Fibrin degradation product. Ini juga menghambat trombin. Jadi trombin time juga akan panjang. Kalau ada banyak FDP, heparin atau pasien dapat heparin, maka trombin time panjang. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi sekarang kalau kita tiga-tiganya ini kita gabung ya. Ini PT dari sini sampai ke sini. APTT dari ujung sini sampai sini. Kalau trombin time dia cuma sini aja paling bawah ya. Jadi nanti kalau kita gabungkan tiga-tiganya, coba kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat begini. Ini kita punya nilai PT, APTT, trombin time. Kalau yang panjang hanya PT, sedangkan ini dan ini normal, maka gangguannya, kelainannya di 7. Coba lihat slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, ini kan ininya normal, ini panjang, ini normal. Jadi ini dari sini sampai sini normal. Ya kan? Dari 12 sampai 1 normal, trombin time juga normal. Jadi yang memanjang cuma PT, berarti ini aja kan? Karena ini tidak dilewati APTT maupun trombin time, ya. Jadi kalau hanya PT yang panjang, maka kita memikirkan cuma satu, nggak ada pilihan lain. Kan ini semua normal, ya. Ya, slide berikutnya. Slide. Nah, sekarang gini, PT-nya normal, trombin time normal, tapi yang panjang APTT. Nah, tadi kan saya bilang ada yang pakai perdarahan, ada yang tidak. Kalau ada perdarahan, maka yang kita pikirkan kekurangannya di 8, 9, atau 11. Hemofili A, B, atau C. Ya. Ini semua menyebabkan perdarahan. Tapi kalau APTT memanjang, tapi tidak ada perdarahan, ya, ini normal, maka 12 PK HMWK atau adanya lupus antikoagulan, ya. Lupus antikoagulan itu tidak bikin bleeding tapi bikin trombosis, ya, dihubungkan dengan trombosis. Jadi ini, ya. Jadi ini yang sering dihadapi pada dokter-dokter bedah yang minta pasiennya diperiksa hemostasis prabedah. Biasanya periksa PT-APTT. Pasien dalam kondisi baik, tidak berdarah. Kok panjang APTT? Orangnya nggak berdarah. Nah, ini biasanya dokter bedahnya nggak berani mengoperasi, aku takut nanti berdarah. Padahal kondisinya tidak berdarah ini ya. Jadi kemungkinan kekurangannya di sini. Ya, ya kalau kita mau tahu ya memang mesti diperiksa lagi. Tapi sebenarnya ya tidak bikin perdarahan lah ya. Nah, kalau memanjangnya 2, ini dan ini, sedangkan trombin time normal. Trombin time normal berarti fibrinogennya normal. Nah, ini kemungkinannya apa? Coba kita lihat slide sebelumnya. Nah, PT dan APTT panjang, tapi trombin time normal, berarti bagian ini normal. Jadi kemungkinannya di atas ini kan, ya bisa kekurangan ini dan ini, bisa ini dan ini, jadi pokoknya macam-macam. Bisa multiple, bisa juga kelainannya di bersama, tapi bisa juga ada di mana-mana. Ya, dan ini sering terjadi pada penyakit hati, karena penyakit hati kan nggak cuma satu yang kurang. Memang yang pertama kali turun ini, karena dia waktu paruhnya paling pendek. Jadi 7 turun duluan sebelum yang lain. Tapi kalau dua-duanya panjang dan ininya normal, berarti ya mungkin multiple defisiensinya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ya, jadi macam-macam kecuali fibrinogen. Hal ini bisa terjadi misalnya pada penyakit hati, pada DIC, ya. Nah, kalau semuanya panjang, berarti fibrinogennya juga ikut,
ya kan? Karena thrombin time-nya ikut panjang. Ini udah berat nih biasanya. Karena fibrinogen itu kan kadarnya relatif paling banyak, ya. Kalau semuanya udah panjang ya udah lebih berat. Jadi IC bisa. Ya, slide. Jadi ini penting ya untuk memahami. Nah, dari tadi kita nggak nyebut-nyebut 13 ya. Kenapa? Karena 13 ini tidak dapat diperiksa dengan PT, APTT, dan thrombin time. Karena kalau begitu sudah ada clot, dia berhenti. Koagulometernya berhenti. APTT juga semuanya pakai koagulometer, langsung udah keluar angka, nggak ngelihat 13-nya. Jadi kalau ada pasien, misalnya dari kecil berdarah, dari bayi, tapi kalau diperiksa semuanya normal, PT, APTT, maka kita harus memikirkan jangan-jangan dia 13 ya. Nah, ini ada screeningnya dengan urea 5 molar. Jadi kalau bekuan yang terjadi itu dimasukkan ke larutan ini. Dia akan cepat lisis, sedangkan yang bekuan normal tidak lisis ya. Karena faktor 13 ini kan fungsinya menstabilkan fibrin. Dia disebut juga fibrin stabilizing factor, faktor 13. Jadi kalau dia kurang, fibrinnya tidak stabil, mudah lisis gitu ya. Jadi ingat ya, berdarah pasiennya dari bayi, tapi kok semua hasil koagulasinya normal, trombosit normal, bleeding time normal, jadi jangan lupa pikirkan kemungkinan ini. Walaupun ini jarang, tapi bisa terjadi. Ya, sedangkan yang 12 tadi pasien tidak berdarah tapi APTT panjang ya. Jadi ada hal-hal yang memang lain dari yang lain. Ya, slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang screening, sekarang ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini indikasinya lebih ini ya, lebih khusus lah. Termasuk di sini D-dimer, agregasi, itu nggak termasuk rutin ya. Kan nggak perlu orang periksa agregasi kalau nggak ada gejala apa-apa. Periksa faktor 8, faktor 9. Ya ini kan kalau orang curiga hemofili, ya kan? Tadi APTT panjang, orangnya berdarah. Nah, diduga defisiensi 8 apa 9 apa 11-nya. Periksalah ini. Von Willebrand factor, ini juga ada gejala mesti berdarah. Lupus antikoagulan, juga ada tanda-tanda. Semua ini harus lebih khusus ya. Bisa ke arah bleeding, bisa juga ke arah trombosis, misalnya antitrombin, protein C, protein S ini ke arah kok orang mengalami trombosis, kenapa ya? Jangan-jangan dia kekurangan ini, ya. Nah ini yang lain, ini lebih khusus lagi untuk penelitian, untuk membuktikan bahwa sudah terjadi aktivasi koagulasi. Ya, slide berikutnya kita mulai yang paling sering. Oh, ini tadi ya, ini pemeriksaan khusus. Kapan sih kita perlu periksa faktor 8, faktor 9? Kalau APTT panjang dengan perdarahan. Dan kita menduga ini orang hemofili. Jadi misalnya ada riwayat keluarga. Tapi riwayat keluarga itu tidak mutlak ya. Karena sepertiga dari pasien hemofili nggak punya nenek moyang yang hemofili. Nggak ada saudara yang hemofili. Jadi bisa terjadi spontan ya, karena mutasi. Jadi kalau ada APTT panjang dengan perdarahan, bukan PT ya, APTT saja yang memanjang dengan perdarahan, nah itu kita baru periksa ini dan ini. Dan faktor 8 itu bisa juga namanya acquired hemofili, yang dari kecilnya nggak pernah hemofili, tahu-tahu udah tua dia kok berdarah-darah, ternyata dia hemofili didapat, namanya acquired hemofili. Itu bisa pada wanita hamil, bisa pada autoimun, bisa pada orang dengan keganasan, ya. Jadi ada hemofili yang didapat. Faktor von Willebrand. Nah, ini kan peranannya apa? Masih ingat nggak kuliah yang lalu? Dia menjadi jembatan antara trombosit dengan kolagen. Jadi dia itu berperan pada pembentukan sumbat trombosit. Jadi kalau dia kurang, maka sumbat trombositnya lama terbentuk atau tidak terbentuk sehingga bleeding time akan panjang, ya. Jadi kalau kita menduga ada gangguan fungsi trombosit, tetapi orang itu nggak dapat obat, dia tidak dapat obat yang menghambat trombosit, tapi kok
fungsinya kayaknya terganggu ya, bleeding time-nya panjang. Nah, kita periksa faktor von Willebrand. Lupus antikoagulan, kapan sih perlu diperiksa? Ini biasanya pada yang namanya antifosfolipid syndrome. Nah, itu dihubungkan dengan trombosis, khususnya pada usia yang relatif muda, dan juga pada gangguan kehamilan. Bisa wanita yang bolak-balik abortus, ya, 1, 2, 3 kali. Ya nggak usah nunggu 3 kali lah, abortus ya udah kita pikirkan lah. Intrauterine fetal death. Jadi ada kematian janin di dalam kandungan. Ada prematur. Nah ini kalau ada yang begini-begini kita periksa. Jangan-jangan dia pasien itu APS, antifosfolipid syndrome, ya. Dan kalau dia trombosis, trombosisnya itu bisa di vena, bisa di arteri. Dan pada umumnya pada usia yang lebih muda. Kalau trombosis pada usia tua sih sebenarnya nggak perlu periksa ini, ya. Kalau pada usia muda itu baru kita pikirkan. Karena orang muda kan seharusnya nggak mengalami trombosis, nggak mengalami stroke, nggak mengalami gangguan jantung. Tahu-tahu pada usia muda jantungnya udah tersumbat koronernya atau stroke. Nah, kita pikirkan ini. Karena ada teman saya umurnya sekitar 30-an baru lulus dokter, tahu-tahu dia stroke. Ternyata APS ya, lupus antikoagulannya positif ya. Nah, antitrombin, protein C, protein S ini kan antikoagulan alamiah, ya kan? Minggu lalu di kuliah pertama udah disebutkan fungsinya. Jadi kalau dia kurang, orang itu akan mudah mengalami trombosis, hiperkoagulable. Jadi kalau di keluarga kita ada kok banyaknya gampang yang trombosis. Nah, pikirkan jangan-jangan ada defisiensi yang diturunkan. Walaupun ini bisa juga terjadi kekurangan ini bukan karena herediter ya, bisa terjadi secara acquired didapat. Misalnya antitrombin, dia bisa dibuang lewat urin pada pasien sindrom nefrosis, nefrotik sindrom, dia terbuang melalui urin sehingga orangnya juga mudah trombosis, ya. Ini pada DIC segala ini juga menurun, tapi menurunnya karena terpakai, ya. Nah yang ini jarang, ini hanya untuk penelitian. Fibrinopeptida A, masih ingat nggak di fisiologi? Ini kan dilepaskan pada saat fibrinogen diubah menjadi fibrin monomer, ya, melepaskan fibrinopeptida A. Berarti kalau kita mendeteksi peningkatan ini, berarti apa? Sudah ada proses aktivasi koagulasi. Protrombin sudah jadi trombin dan dia akan merubah fibrinogen jadi fibrin monomer. Nah, ini dilepas. Fragmen protrombin 1,2 ini juga pada saat protrombin jadi trombin dilepaskan ini. Disingkat F12. Nah, ini fibrin monomer. Ini juga trombin antitrombin kompleks. Ini juga semua ini adalah petanda aktivasi koagulasi. Jadi kalau sistem koagulasi itu teraktivasi, maka kita akan menjumpai ini. Ya, protrombin jadi trombin, trombinnya diikat oleh antitrombin membentuk kompleks ini. Ya, fibrinogen jadi fibrin monomer plus fibrinopeptida A dan B. Jadi ini bisa diperiksa. Pada saat protrombin jadi trombin dilepaskan protrombin fragmen 1,2 ya. Jadi ini semua dipakainya pada penelitian ya. Dan biasanya tidak tersedia reagennya. Kita mesti pesan dari pabriknya ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang populer sekali sejak COVID. Dulunya orang nggak tahu, sekarang jadi sangat populer. Ya, apa itu D-dimer? Ya, slide. Nah, sebenarnya D-dimer itu adalah suatu campuran yang heterogen. Jadi nggak sama. Campurannya itu nggak sama semua molekulnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Campuran heterogen dari produk pemecahan fibrin. Mempunyai ukuran dan komposisi yang berbeda-beda, ada yang besar, yang kecil. Yang paling kecil ya D aja, D sama D, tapi yang besar tuh masih ada gandengannya lah, masih lebih panjang. Dan ini terbentuk kalau cross-link fibrin dipecah oleh plasmin. Kalau nggak ada cross-link fibrin, ya nggak ada D-dimer. Fibrinogen bisa dipecah oleh plasmin, tapi hasilnya bukan D-dimer, hasilnya adalah FDP, fibrinogen degradation product ya. Jadi D-dimer itu harus terbentuk fibrin dulu, cross-link fibrin, baru ada D-dimer ya. Berarti koagulasi harus teraktivasi dulu, baru fibrinolysis teraktivasi.
Dan ini dipakai sebagai petanda marker sistem koagulasi dan fibrinolisis yang mengalami aktivasi. Nah, D-dimer ini tidak selamanya ada terus dalam darah. Dia juga akan dibersihkan dari sirkulasi melalui ginjal, melalui RES. Jadi tidak selamanya, misalnya hari ini D-dimernya tinggi, kok besok udah normal. Nah, berarti ginjalnya sudah membersihkan. Tapi kalau masih terbentuk terus, ya belum normal. Kalau misalnya terbentuk terus sudah selesai, ya besoknya udah bagus ya. Karena misalnya 13 jam kemudian, tinggal separuh, namanya waktu paruh kan. 13 jam berikutnya tinggal seperempat, ya bisa jadi normal ya. Jadi jangan bingung ya, loh hari ini diperiksa di lab sini tinggi, loh besok nggak percaya kan kalau tinggi, pindah lab lain, kok normal hasilnya. Nah itu karena adanya waktu paruh, dia udah di clearance, dibersihkan ya. Kalau masih tinggi, oh berarti dia masih terjadi, ini aktivasinya masih terjadi ya. Jadi kalau lama nggak turun-turun, berarti ini masih proses ini masih terjadi terus. Dan itu dipengaruhi oleh obat-obatan juga ya. Ya, slide berikutnya. Nih, sebelah sini ini kan kaskade koagulasi ya. Ada intrinsik, ekstrinsik. Nah, ini hasil akhirnya kan fibrin. Nih fibrin lebat tidak A dan B ini fibrin monomer ini jadi insoluble ini udah nggak larut ya. Ini udah cross-link fibrin karena udah peranan 13 aktif kan ini yang cross-link. Kalau dipecah oleh plasmin keluarlah ada D-dimer. Tapi kalau yang dipecah oleh plasmin itu fibrinogen bukan fibrin, ya nggak ada D-dimer ya. Dan ya slide berikutnya. Oh, nggak ada ya. Mohon slide. Oh, nggak tersangka. Ya udah. Jadi D-dimer itu ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, nggak sama ya. Nah, kapan sih kita perlu periksa? Sebenarnya indikasinya itu apa? Kalau pasien kita itu diduga dia mengalami tromboemboli vena, ada trombosis di vena yang lepas jadi emboli. Itu bisa deep vein trombosis, trombosis di vena dalam, atau kalau lepas dia menjadi emboli di paru, ya. Dan ini sangat berbahaya, kan bisa meninggal, bisa fatal, tergantung embolinya besar apa tidak, ya. Nah, jadi kalau pasien yang kita duga mengalami ini, terduga, tapi diperiksa D-dimer kok D-dimernya nggak meningkat, maka pasti bukan ini. Karena pada kondisi ini harus meningkat, ya, D-dimer, ya kan? Karena kan ada aktivasi koagulasi untuk terbentuk trombus, ya, terus terjadi D-dimer, ya. Jadi kalau D-dimer tidak meningkat, padahal tunggu jangan di yang slide sebelumnya, D-dimer tidak meningkat, padahal orangnya sudah terduga deep vein thrombosis atau emboli paru, maka ini diagnosis ini dapat dianggap nggak mungkin, ini mestinya meningkat, ya. Nah, selain itu, D-dimer ini juga dipakai untuk membuat diagnosis DIC. DIC ini kan terjadi pembentukan bekuan yang menyeluruh di seluruh badan, ya di berbagai pembuluh darah. Dan salah satu kriteria membuat diagnosis itu harus ada peningkatan D-dimer. Ya, selain pemanjangan PT, trombositnya rendah, fibrinogennya turun, nah itu D-dimernya naik. Ya, jadi sebenarnya dua inilah indikasi untuk periksa D-dimer itu ini. Ya, tapi kan sejak apa COVID jadi populer sekali. Ya, nah slide berikutnya. Ternyata D-dimer itu juga meningkat pada banyak sekali kondisi klinis. Misalnya ini pertama kali dua ini ya, tromboemboli vena dan DIC. Tapi orang yang infak miokard, kan infak miokard itu karena adanya trombus yang menyumbat koroner, ya kan? Trombus itu kan terdiri dari trombosit dan fibrin dan berarti ada aktivasi koagulasi. Jadi infark miokard itu karena ada trombus menyumbat ya. Pada inflamasi itu peradangan, termasuk di sini COVID ya. COVID kan inflamasinya berat tuh, sitokin proinflamasinya naik, ada pada sitokin. Nah, itu menyebabkan aktivasi koagulasi
ya. Jadi pada inflamasi itu sitokin itu merangsang atau menyebabkan sistem koagulasi teraktivasi dan hasilnya D-dimer meningkat. Sepsis ini kan infeksi yang berat ya, yang sampai ya terjadi kondisi yang parah lah ya, sampai seluruh tekanan darahnya menurun, nafasnya cepat segala macam karena adanya infeksi yang bakteri yang berat ya, sepsis. Ini juga D-dimer naik. Pada kanker, karena apa? Karena sel kanker itu ternyata bersifat trombogenik. Ya, memang tidak semua sel kanker ya, ada beberapa kanker yang sering menyebabkan trombosis, dan trombosis merupakan penyebab kematian pada kanker. Kanker yang menyebar D-dimernya juga naik ya. Jadi kanker dan trombosis itu sangat erat. Trombosis itu hubungannya D-dimer. Jadi kanker juga D-dimer naik. Pada wanita hamil, ternyata pada kehamilan, mulai dari trimester pertama, itu D-dimer udah naik. Tapi nggak begitu banyak. Nah, nanti trimester kedua lebih banyak, trimester 3, semua wanita hamil pada trimester 3 D-dimernya naik. Ya. Jadi walaupun tidak ada kondisi, nggak ada trombosis, tapi D-dimernya naik pada kehamilan. Jadi nilainya beda ya cut-off-nya. Orang yang habis dioperasi, kenapa naik? Karena pada waktu operasi itu pasti ada luka, ada berdarah, dan kemudian sistem koagulasi teraktivasi kan. Kalau ada luka pembuluh darah kan trombosit dan koagulasi teraktivasi sehingga terjadi pembentukan fibrin dipecah oleh fibrinolisis, hasilnya D-dimer. Pada trauma sih sama dengan operasi ya. Trauma ini berarti yang luas ya. Kalau trauma sedikit ya enggak ya. Kecelakaan gitu, trauma yang luas pasti D-dimer naik. Karena di situ ada perdarahan. Kalau perdarahan kan tubuh kita menghentikan perdarahan dengan membentuk sumbat trombosit dan fibrin. Dan fibrin dipecah, hasilnya D-dimer. Pada luka bakar ini juga karena banyak jaringan rusak. Jaringan rusak itu banyak tromboplastin jaringan, mengaktifkan sistem koagulasi jalur ekstrinsik. Terjadilah fibrin menghasilkan D-dimer. Pada perdarahan juga, pada stroke ya, ada sumbatan maupun stroke perdarahan, ini dua-duanya D-dimer meningkat. Pada orang tua nilainya lebih tinggi daripada orang muda. Jadi nilai rujukannya mesti disesuaikan dengan usia. Pada sindroma nefrotik, tadi saya katakan sindroma nefrotik ini kan terjadi kebocoran protein. Albumin terbuang di urin. Albumin itu berat molekulnya dengan antitrombin mirip. Jadi antitrombin juga terbuang. Jadi terjadi kondisi hipercoagulable dan terbentuklah trombus D-dimer naik. Pada sirosis hati juga D-dimer naik. Ya, jadi karena sirosis hati ini bukan hanya faktor koagulasi yang berkurang, antikoagulan, antitrombin, protein C semua disintesis di hati, jadi ikut turun, jadi terjadilah peningkatan D-dimer. Ya, jadi kalau ada D-dimer naik, belum tentu di VT atau ini, belum tentu ini, tapi kita mesti pikirkan yang lain juga. Tapi bukan berarti orang nggak ada apa-apa periksa D-dimer ya, jangan, tidak termasuk dalam medical check up. Jadi harus ada indikasi, ada kondisi klinis yang sesuai. Boleh aja pada sepsis, pada cancer boleh periksa D-dimer. Tapi kalau nggak ada apa-apa nggak usah periksa D-dimer. Nanti kalau tinggi bingung ya. Ya, slide berikutnya. Nah ini kenapa sih pada orang tua kok naik? Orang tua ini kan banyak yang udah aterosklerosis, ada inflamasi kronik. Inflamasi kan koagulasi teraktivasi. Jadi D-dimer itu berkorelasi dengan interleukin. Ini kan sitokin proinflamasi. Apalagi kalau pasiennya itu kurang mobilisasi, misalnya duduk aja atau tidur aja. Nah, itu D-dimer naik. Pasien yang dirawat di rumah sakit berbaring terus, baring lama, itu juga cenderung trombosis sehingga cenderung D-dimer naik. Ya. Nah, pada orang yang umurnya lebih dari 50, itu kita sebut cut-off-nya itu di-adjust, disesuaikan dengan umur. Age adjusted cut-off. Umur kali 10.
Jadi kalau umur 50, kalau di atas 50 misalnya 76 kali 10, jadi 760. Umurnya 80 ya 80 kali 10, 800 ya. Gitu. Jadi jangan batasnya jangan 500 lagi ya. Itu. Jadi lain orang tua. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tadi saya bilang, dedimer itu kok kalau diperiksa di lab sini, diperiksa di lab A, di lab B kok lain. Orangnya jadi bingung kan? Karena apa? Mungkin lab itu periksanya pakai reagennya nggak sama. Kalau reagennya tidak sama, dia berarti antibodi monoklonal yang untuk mendeteksi dedimernya juga tidak sama. Sehingga spesifisitas, sensitivitasnya juga beda. Ada reagen yang hanya mengenal berat molekuler rendah, fragmen dedimer yang PM-nya rendah. Ada yang bisa mendeteksi fragmen yang tinggi. Jadi nggak sama. Kalau hanya bisa merendah, mungkin hasilnya rendah. Tapi kalau bisa mendeteksi rendah dan tinggi, dia lebih tinggi, ya. Dan sampai saat ini, secara internasional itu belum ada, jurinya belum ada, Certified International Calibrator. Ini belum ada. Masing-masing pabrik yang bikin dedimer kan dia punya kalibrator, tapi kan bukan internasional certified ya. Jadi ya berlaku untuk reagennya dia. Dan satuan yang dipakai juga beda-beda. Ada yang nanogram per mililiter, ada yang mikrogram per liter, ada yang miligram per mililiter. Jadi itu membingungkan ya. Jadi hati-hati pada waktu melihat. Kita melihat cut off-nya berapa, nilai rujukannya berapa, umurnya juga diperiksa ya. Benar nggak batasnya sesuai dengan umur nggak? Ya, ya slide berikutnya. Nah, ini. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, klinisnya. Dia mengalami tromboemboli vena enggak? Ada di IC apa enggak? Ada inflamasi enggak? Ini kalau COVID inflamasi. Ada sakit jantung, acute myocard infarct enggak? Hamil enggak? Usianya berapa? Ini kondisi klinisnya kita mesti lihat. Jadi kalau dedimer naik, pasiennya gimana? Ada cancer enggak? Ya diperiksa. Kemudian bagaimana fungsi ginjal? Kalau fungsi ginjalnya jelek ya bertahan lama ya, karena dedimer kan mesti dibersihkan dari sirkulasi lewat ginjal RES. Kalau kalau ini udah jelek kan lama di dalam darahnya nggak turun-turun. Nah, pasiennya dapat apa? Dapat antikoagulan apa trombolitik? Kalau dikasih antikoagulan, misalnya dikasih heparin, dedimernya bisa turun karena antikoagulan mencegah terbentuknya trombus. Sedangkan trombolitik menghancurkan trombus. Jadi ini naik dedimernya, kalau ini turun, ya. Jadi kita mesti tahu ini semua, kondisi klinis, bagaimana fungsi ginjal, apa terapi yang diberikan, dan kemudian reagennya juga berpengaruh kan, sensitivitas, spesifisitas, kemudian masih ada lagi positif palsu, nggak ada apa-apa tapi kok tinggi, jangan-jangan positif palsu, ya. Kemudian antara onset trombosis dengan saat pemeriksaan. Misalnya dia udah mengalami trombosis sebulan yang lalu, udah dikasih obat, sekarang baru diperiksa, ya mungkin udah normal. Kalau trombosisnya ketahuan trombosis baru kemarin, ya mungkin masih tinggi ya. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi kapan perlu diperiksa? Kalau ada dugaan trombosis vena, vena itu kan tadi ya bisa di pembuluh darah, deep vein thrombosis atau emboli paru, atau arteri myocard infarct atau stroke. Dimonitor pasca trombosis ya. Kalau orang trombosis terus diobatin, kita mau tahu dedimernya masih tinggi apa udah turun. Orang terduga di IC sepsis ini juga tinggi. Kanker, leukemi juga tinggi. Orang hamil nifas juga tinggi ya. Tapi ini bukan untuk IC, bukan MCU ya. Ingat ya, nggak perlu nyuruh-nyuruh orang MCU pakai periksa dedimer, nanti kebingungan yang periksa, yang terima hasilnya. Ya, slide berikutnya. Ya, slide. Nggak mau ya, mohon slide. Nah, sekarang yang kedua yang lumayan laris, agregasi trombosit. Ya, orang kan pertama paling sering dedimer, agregasi trombosit. Ya, coba buat apa sih? Coba slide. Ini loh yang namanya agregasi ya.
trombosit itu sendiri-sendiri, mestinya single. Dia punya yang namanya reseptor di permukaannya. Kalau dikasih agonis apa ya perangsang, ini reseptornya jadi aktif ya, tersedia. Terus ini agonisnya macam-macam, bisa ADP, bisa trombin, epinefrin, bisa tromboksan, kolagen, dan macam-macam. Terus fibrinogen di dalam plasma kita kan ada fibrinogen, ya kan? Fibrinogen itu jadi jembatan. Trombosit dengan trombosit itu bisa membentuk gumpalan, beragregasi, tapi dijembatani oleh fibrinogen. Fibrinogennya nempel ke reseptornya. Reseptornya fibrinogen itu namanya glikoprotein 2B3A. Ya, ini ya yang ada di permukaan trombosit. Itu. Jadi dalam keadaan resting ini tidak tersedia lah, tidak aktif. Tapi kalau udah teraktivasi, ini glikoprotein 2B3A-nya udah siap. Nah, fibrinogennya nempel, menghubungkan sesama trombosit. Nih agregasi kayak gini ya. Slide berikutnya. Sebenarnya pemeriksaan agregasi dengan cara ini yang banyak dipakai di Indonesia ya, LTA, Light Transmission Aggregation. Itu sebenarnya ditujukan kalau orang itu berdarah dengan dugaan gangguan fungsi trombosit. Jadi perdarahannya bukan hemofili, bukan yang lain, tapi kalau kita menduga, oh jangan-jangan fungsinya terganggu. Nah, kita periksa agregasi. Ya, tidak dipakai untuk subjek dengan risiko trombosis, kecuali riset. Nah, kalau di Indonesia kan orang-orang, saya mau tahu darah saya kental apa tidak, ya kan? Pasiennya datangnya gitu, mau tahu darahnya kental. Maksudnya, apakah saya punya risiko trombosis? Nah, diperiksa. Tidak dipakai untuk monitor terapi, untuk riset aja. Ini yang dua untuk riset. Jadi sebenarnya tujuannya hanya satu ini, untuk pasien yang terduga gangguan fungsi. Jadi artinya orang yang berdarah. Ya. Jadi light transmission agregasi ini LTA hanya dipakai untuk pasien dengan kelainan perdarahan yang diduga ada gangguan fungsi trombosit. Ya, karena perdarahan kan macam-macam, bisa karena hemofili, bisa karena lain-lain, tapi ini karena gangguan fungsi. Jadi kita periksa LTA. Ya, slide berikutnya. Ya, nah contohnya gini, orang mimisan itu kan kalau mimisan itu gangguannya di hemostasis primer, bukan hemostasis sekunder. Jadi kita periksa trombositnya normal jumlahnya, oh jangan-jangan fungsinya terganggu. Ada ini di mukosa mulut, bisa juga ini ya, pokoknya di mulut atau kulit ya. Ini kan hemostasis primer kan, gangguan hemostasis primer itu mungkin trombosit terganggu. Jadi kita boleh periksa agregasi. Ya, slide berikutnya. Nah, agonis atau yang merangsang itu apa? Bisa trombin, bisa kolagen, ADP, epinefrin, tromboksan, macam-macam ya. Ya, slide berikutnya. Dan ini ada reseptornya di permukaan trombosit, von fibrinogen dan von Willebrand, ini 2B3A. Tapi von Willebrand juga punya reseptor lain, 1B95 glikoprotein. Untuk ADP, itu ada P2Y12, ada P2Y1. Untuk trombin, ini PAR, protease activated receptor, reseptor yang diaktifkan oleh protease, ada 1-4. Untuk kolagen, ini glikoprotein 1A2A, glikoprotein 6. Jadi sengaja saya tunjukkan di sini karena nanti ada obat-obat yang bekerjanya di sini misalnya, ya. Ada yang bekerja di sini, ada yang bekerja di sini. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang pada pemeriksaan LTA, light transmisi tadi, kalau dikasih ADP yang rendah, dia cahayanya transmisinya itu naik. Kan kalau PRP atau platelet rich plasma, plasma yang kaya trombosit, kalau dikasih ADP kadar rendah, maka sebagian dari trombosit beragregasi sehingga lebih jernih, naik transmisinya. Tapi kemudian trombosit yang beragregasi itu lepas sehingga menjadi keruh lagi, turun. Ini kadang-kadang bisa sampai ke bawah sini turunnya ya, lepas semua.
Nah, kalau dinaikkan ADP-nya lebih tinggi, kita bisa jumpai yang begini. Tapi ini tidak semua orang ketemu ya. Kadang-kadang beda-beda sih respon tiap individu. Ini yang namanya primer, itu adalah efek dari ADP yang kita berikan dari luar. Sedangkan yang sekunder itu adalah akibat dari ADP yang ada di granula trombosit. Di dalam trombosit itu ada granula padat mengandung ADP. Jadi kalau ini ADP yang diberikan pada waktu pemeriksaan, nah terjadi peningkatan transmisi, kemudian terjadi pengeluaran isi granul ADP dari dalam, nah terjadi gelombang kedua, namanya agregasi sekunder. Kalau dinaikkan lagi kadar ADP, ini primer dan sekunder jadi satu, nggak kelihatan yang mendatar, tapi terus jadi tinggi dan tidak lepas. Tetap aja ini. Jadi gumpalannya itu tetap sehingga plasmanya jadi bening ya, transmisinya meningkat. Tapi kadang-kadang udah naik, lepas lagi, udah tinggi, udah lepas nih, udah jernih kan, turun transmisinya karena trombositnya ini lepas, berarti dia tidak stabil agregasinya, jadi mengalami deagregasi atau disebut juga disagregasi ya. Nah, slide berikutnya. Jadi dengan kadar yang rendah itu terjadi agregasi primer yang bersifat reversibel karena dia lepas. Agregasi diikuti dengan disagregasi, trombosit yang beragregasi lepas lagi sehingga transmisi turun. Jika ADP dinaikkan, agregasi sekunder yang irreversibel ya. Ini disebabkan oleh ada yang ADP yang dikeluarkan dari granula padat melalui suatu reaksi namanya release reaction ya. Slide berikutnya. Nah, ini dari buku ya, saya lihat dari buku. Kalau ini yang kita periksa di Prodia. Kalau di buku itu kalau ADP-nya rendah itu cuman terjadi primer, gelombang primer yang reversibel, naik terus turun lagi, reversibel. Kalau 2,5 katanya bifasik, tapi ini bifasik ini nggak tentu, tiap orang beda-beda kadar ADP-nya ya. Nah, kalau pakai ADP 5 dan 10 pada umumnya irreversible. Jadi kalau udah naik nggak turun-turun ini ya. Ini menurut buku pada kondisi normal itu seperti ini. Nah, ini di Prodia kita bikin pada orang normal. Ternyata pada ADP 1 itu maksimumnya cuma sekian ya. ADP 2 sekian, ADP 5 bisa tinggi, ADP 10 juga tinggi. Nah, ini yang namanya coefficient of variation. Jadi bervariasi. Kalau ADP-nya rendah, variasinya tinggi. Ya, sedangkan ADP yang tinggi variasinya lebih kecil. Pemeriksaan lab itu kita harus nilai CV-nya. Kalau CV-nya besar tidak bagus. Yang bagus CV kecil, tapi ya untuk ADP ternyata ADP 10 baru lumayan lah ya. Kalau pemeriksaan lab lain kan 5% kurang dari 5 ini segini ya. Memang pemeriksaan ini tidak begitu oke lah ya. Karena ini tinggi variasinya. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang ini orang-orang yang dikasih aspirin maupun clopidogrel tidak selamanya dia itu mendapatkan respon yang baik. Kadang-kadang dia resisten, udah dikasih masih tetap tinggi. Kan aspirin ini tujuannya menghambat agregasi. Clopidogrel juga. Tapi kalau udah dikasih kok tetap aja agregasinya masih tinggi. Nah, itu namanya aspirin resisten ya. Nah, coba kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kita mau tahu aspirin itu kerjanya di mana, ya. Nah, di dalam trombosit itu ada fosfolipid ya. Ini biasanya dari membran. Dia akan dipecah oleh enzim fosfolipase. Terbentuk asam arachidonic acid. Oleh enzim ini, siklooksigenase ini dipecah menjadi prostaglandin G2, kemudian oleh ini menjadi H2, kemudian oleh enzim ini menjadi tromboksan A2. Nah, aspirin tuh kerjanya di sini menghambat siklooksigenase. Jadi kalau dikasih aspirin, pembentukan tromboksan ini akan terhambat karena kan mandek sampai sini aja. Ini ya reaksi ke sini nggak bisa ya. Jadi pembentukan tromboksan ini dihambat kalau orang itu minum aspirin. Nah, padahal tromboksan itu kan termasuk merangsang agregasi. Jadi aspirin menghambat agregasi melalui ini
sikloksigenase sehingga tromboksan dihambat. Ya, slide berikutnya. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada dua macam yang bertolak belakang. Tromboksan A2 yang dibentuk oleh trombosit itu merangsang agregasi dan bersifat vasokonstriktor. Pembuluh darahnya menjadi kecil. Ini kalau pengaruh ini. Tapi kalau prostasiklin ini dibentuk oleh endotel pembuluh darah, ini berlawanan menghambat agregasi dan bersifat vasodilator. Jadi keduanya ini bertolak belakang, ya. Slide berikutnya. Nah, kenapa sih kok terjadi aspirin itu kok bisa resisten? Kenapa? Misalnya ternyata ada banyak faktor. Pertama, misalnya ternyata bioavailabilitas, maksudnya aspirin yang di dalam darah itu rendah. Ada gangguan binding site, dia nggak bisa nempel misalnya. Ada trombosit ini turnover itu artinya pembentukan yang baru tinggi, jadi banyak trombosit muda. Ada sumber tromboksan lain. Ada lagi genetik ya, genetik polimorfisme. Ada aktivasi trombosit lewat jalur lain. Jadi pokoknya aspirin resisten itu dari orang ke orang itu mekanismenya beda-beda ya. Mungkin dia lupa minum sehingga bioavailabilitasnya rendah, atau memang dia minum selain minum aspirin dia minum NSAID. Nah, ini terjadi gangguan binding site. Ya. Ya, jadi banyak faktor. Nah, slide berikutnya. Nah, sekarang clopidogrel. Kalau clopidogrel itu kerjanya beda, ya. Nah, clopidogrel itu sebenarnya bekerjanya menghambat P2Y12. Nah, dia adalah obat yang tidak langsung bekerja. Kalau dia sudah mau diminum, dia itu mesti diserapkan, mesti diserap. Nah, waktu penyerapan aja sudah bisa terjadi hambatan, ya. Ini misalnya ada yang menghambat ini PPI, H2 reseptor blocker segala. Terus kemudian dia mesti di metabolisme di hati, dan ada banyak sitokrom di hati yang mempengaruhi metabolismenya. Ada CYP 3A4, CYP 2C19 yang terkenal ya, CYP 2C9, macam-macam CYP. Nah, masing-masing ini dia juga bisa diinduksi oleh obat rifampisin, kalau ini dihambat oleh eritromisin, atorvastatin, ini dihambat oleh omeprazol. Jadi orang yang minum clopidogrel itu juga terjadi interaksi obat dengan yang lain, ya. Kalau dia sampai obatnya metabolismenya dihambat, mungkin aja dia jadi tidak bisa kerja. Setelah dimetabolisme oleh hati, dia terbentuk metabolit yang aktif, itu hanya 15%. Nah, metabolit yang aktif ini nanti menghambat ini reseptor, tadi kan reseptor untuk ADP ya, P2Y12 kan, ini dihambat. Kalau dihambat maka agregasi trombosit dihambat. Jadi clopidogrel itu kerjanya di sini. Kalau aspirin tadi lewat siklooksigenase, kalau ini lewat P2Y12 ya. Jadi ini, dan ini kita mesti ingat bahwa karena dia di metabolisme di hati yang melibatkan banyak sitokrom ini, nah ini juga metabolisme obat-obat lain, maka interaksi obat itu sangat berpengaruh pada clopidogrel ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang efeknya gimana? 2 jam aja dia udah ada setelah dosis tunggal. Terus menghambatnya ini, nah steady state-nya itu sampai seminggu sepanjang umur trombosit. Fungsi trombosit normal kalau 5 hari setelah obat dihentikan. Jadi udah hilang obatnya ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kita ngeceknya gimana sih? Ada resisten aspirin apa clopidogrel? Itu sebenarnya yang disarankan adalah verifiable. Tapi ini terus terang aja ini mahal. Karena tiap pasien, tiap periksa itu mesti device-nya itu ganti-ganti lah ya. Ya, kan termasuk POCT ini. Darah yang dipakai sedikit cuma 2 mili dan hasilnya 5 menit sudah selesai. Ini sebenarnya meriksa agregasi trombosit juga, tapi pakai whole blood, tidak usah sentrifus pakai mendapatkan PRP, nggak usah, dia pakai whole blood ya.
Jadi di dalamnya itu ada whole blood, berarti kan ada eritrosit, ada apa. Dia itu sudah ada bit, ada bit ya, butir-butiran bit yang sudah dibungkus dengan fibrinogen. Ya. Jadi nanti kalau dimasukin darah, darahnya ada trombosit, trombositnya ini kan dia akan beragregasi dengan akan nempel ke fibrinogen ini kan. Jadi kan nanti dia ini nih, ini trombosit yang hitam-hitam ini yang titik-titik, dia akan nempel ke fibrinogen terus mengendap. Jadi transmisi cahayanya meningkat. Kalau ini kan masih banyak trombositnya di mana-mana. Kalau ini trombositnya nempel ke bitnya lagi ya. Jadi peningkatan light transmisi. Nah, slide berikutnya. Nah, kita bisa mendeteksi aspirin maupun clopidogrel resisten. Coba slide berikutnya. Nah, kalau pakai Verify Now tadi, maka dengan obat aspirin kita makainya aspirin SC ya, kan dia beda-beda itu apanya device-nya. Agonisnya itu arachidonic acid. Kan tadi arachidonic acid ini nanti yang akan jadi apa tadi? Sampai tromboksan kan yang dihambat siklooksigenasenya. Dan kapan dinyatakan responsif terhadap aspirin atau resisten? Kalau hasilnya itu lebih besar dari 550, ARU itu singkatan dari aspirin reaction unit. Ini berarti dia sudah resisten. Kalau kurang dari ini masih responsif, ya. Nah, kalau untuk clopidogrel dia juga ininya tersendiri device-nya ya. Dia pakai B2Y12 karena ini yang dihambat oleh clopidogrel. Dan dia agonisnya ADP yang pakai PGI1. Batasannya segini, kalau lebih besar dari 220 PRU, P2Y12 reaction unit, maka dia dikatakan resisten. Mana-mana tadi? Ini ya. Oh ya. Slide-nya kok jadi berubah. Ini lebih dari 220, ini lebih dari 550 ya. Ya, udah. Slide berikutnya. Nah, ini kalau pakai LTA. Jadi ini sebenarnya hanya untuk riset, ya kan? Menurut rekomendasi ISTH, kita pakai LTA untuk monitoring obat itu hanya untuk riset. Nah, ini memang hasil riset nih ya. Kalau untuk aspirin dikatakan resisten kalau hasil maksimumnya lebih besar dari 20%. Clopidogrel dikatakan resisten kalau lebih besar dari 59%. Dan ini agonisnya. Kadar arachidonic acidnya 0,5 miligram, kalau ADP 20 mikromol. Ya. Jadi monitoring antiplatelet dengan LTA ini for research use only, jadi hanya untuk riset. Ya, memang ini akan lebih murah dibandingkan dengan Verify Now. Ya, itu aja. Ya, slide berikutnya. Nah, sebenarnya kita juga bisa memprediksi apakah ada clopidogrel resisten. Karena kan ada enzim-enzim yang terlibat ya. Tadi kan salah satu enzimnya itu CYP2C19. Ini kan. Nah, orang-orang yang gennya CYP2C19 ini ada beda-beda ya. Yang namanya normal metabolizer, jadi dia metabolismenya normal, itu dikatakan star 1, CYP2C19 star 1. Ini genotipnya segini. Tapi kalau metabolismenya lemah, itu star 2 sama star 3. CYP2C19 star 2 atau CYP2C19 star 3. Dan ini yang dihubungkan dengan resisten. Jadi kalau orang punya ini dan ini, atau ini, dia diprediksi akan resisten clopidogrel. Ya, jadi ada orang yang periksa ini. Ya, jadi bukan periksa agregasinya, tapi periksa gennya. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang pitfalls. Ya, tadi kita udah cerita macam-macam ya, pemeriksaan screening, pemeriksaan khusus ya. Ya, khususnya memang tidak semua. Saya pikir D-dimer sama agregasi cukup lah ya. Ya, slide berikutnya. Nah, apa sih yang diperlukan kalau orang mau periksa hemostasis? Perlu puasa apa tidak? Tidak harus puasa. Ini kalau mau periksa agregasi itu nggak perlu puasa. Dulu kan harus puasa. Tapi jangan makan yang tinggi lemak.
Jangan makan, waduh makanannya banyak ini, ada telurnya aja 2, makan apa lagi nih ya. Ini nanti tinggi lemak, karena kalau tinggi lemak kilomikronnya tinggi, nanti plasmanya keruh ya, jadi akan mengganggu pemeriksaan agregasi dengan LTA. Ya, slide berikutnya. Nah, ada juga berbagai jenis makanan ya. Ini sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini kan bagus ya sebenarnya untuk kita. Tapi kalau orang itu dapat warfarin, jangan banyak makan sayuran hijau. Karena apa? Warfarin itu kan vitamin K antagonis. Dia menghambat vitamin K. Tapi kalau kita memakan sayuran hijau banyak, ini kan kita mensuplai vitamin K. Ini kan kaya vitamin K. Brokoli dan lain-lain yang hijau-hijau ini vitamin K-nya tinggi. Lah kita minum obat penghambat, tapi kita kasih vitamin K tinggi. Jadi obatnya nggak cukup gitu loh. Kalau kita minum warfarin tapi banyak makan ini, maka INR-nya jadi kurang. Ya, karena makanan. Nah, sekarang ini ada jamur hitam, bawang putih, ini ternyata mempengaruhi agregasi trombosit ya. Ini dari literatur. Banyak makan bawang putih, kan ada orang yang ya makan bawang putih sebagai suplemen gitu ya. Itu mengganggu fungsi trombosit. Ini juga. Nah, ginseng ini saya pernah meneliti ini, kalau ginseng ini juga mengganggu ya, mengganggu hemostasis. Nah, termasuk obat-obat Cina itu. Itu antara lain mengandung ginseng ya. Jadi itu mengganggu hemostasis, makanya bisa menyebabkan pemanjangan perdarahan, malah bikin perdarahan. Walaupun dia sebenarnya antiinflamasi, tapi efeknya dia bisa mengganggu tes hemostasis. Ya, slide berikutnya. Jadi makanan mempengaruhi ya. Nah, obat-obatan apalagi ya. Untuk pemeriksaan agregasi, semua obat yang diminum pasien dalam minggu terakhir harus dicatat. Artinya kalau pasien ditanyain sama petugas yang di administrasi itu, dia harus jawab. Nggak boleh dia nggak mau ngomong, harus dia ngomong obat apa aja yang diminum. Mesti ini karena dia mungkin ada obat yang mempengaruhi. Obat yang dapat mengganggu secara reversibel seperti NSAID, misalnya ini obat anti radang kan, biasanya obat pengurang rasa sakit ya, itu harus dihentikan 3 hari sebelum sampling. Tapi kalau yang udah kayak aspirin, kayak clopidogrel, itu 10 hari. Karena dia akan mengganggunya itu menetap. Ya, yang aspirin, clopidogrel, kalau kita mau tahu fungsinya, fungsi trombosit tanpa pengaruh obat, ini di stop. Tapi kalau kita pengen tahu apakah kita resisten atau responsif, ya jangan di stop. Ya, yang ini yang nomor 3 ini. Misalnya saya dikasih aspirin, saya pengen tahu saya aspirin resisten apa enggak, ya jangan di stop ya. Tapi kalau kita cuman mau tahu bagaimana fungsi kita, ya mesti diikuti cara-cara ini semua ya. Jadi yang nomor 3 ini kalau untuk mengetahui resistensi jangan dihentikan ya. Ya, slide berikutnya. Nah, untuk INR ini banyak sekali. Kalau kita periksa INR itu kan tujuannya kan untuk vitamin K antagonis warfarin. Jadi ada obat yang meningkatkan ini vitamin K. Propilgiourasil ini kan untuk tiroid ya, metimasol, alkohol. Ini semua itu ada pengaruhnya. Ini menurunkan INR karena dia menginduksi metabolisme warfarin, menurunkan katabolisme faktor. Pokoknya macam-macam nih. Vitamin C aja termasuk tuh ya, azathioprin, kortikosteroid. Jadi banyak obat itu mesti berinteraksi lah kalau kita minum warfarin. Ya, slide berikutnya. Yang ini meningkatkan INR, hormon tiroksin, antibiotika, acetaminophen, banyak sekali deh obat-obat. Jadi sebenarnya daftar obat ini harus ada di meja dokter ya. Pada saat dia memberi obat warfarin, jadi dia tahu, oh ada obat-obat ini, jangan-jangan terpengaruh oleh obat ini karena dia meningkatkan INR, yang tadi menurunkan INR. Ya, jadi kalau INR-nya tidak sesuai, kita pikir ada makanan yang mengganggu atau ada obat-obat. Ya, ya slide berikutnya.
Nah, pasien itu mesti dipersiapkan ya. 30 menit sebelum ambil darah jangan merokok. Dia karena rokok itu mengganggu fungsi endotel nih, menyebabkan disfungsi endotel. Kalau 2 jam sebelum ambil darah jangan minum kopi. Nah, minum kopi itu mengandung phenolic acid. 2 jam sebelum ambil darah jangan berolahraga, aktivitas fisik. Karena dengan aktivitas fisik ini ada perubahan nih. Sistem koagulasi sama fibrinolisis meningkat ya. Stres juga nggak boleh, karena itu orang kalau datang jangan langsung diambil darah, istirahat dulu, duduk dulu supaya stresnya hilang ya. Karena stres itu menyebabkan pelepasan ini faktor 8, von Willebrand, fibrinogen ya. Jadi orangnya harus duduk istirahat sebentar ya. Latihan fisik ini meningkatkan mikropartikel, menyebabkan kondisi prokoagulan. Jadi pasien itu mesti dipersiapkan, nggak boleh datang-datang langsung diambil, dan rokok, kopi, olahraga jangan ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini saya rasa ini sudah tahu. Antikoagulannya sitrat, perbandingannya 1:9. Tapi pada kondisi HT-nya terlalu tinggi atau rendah, perbandingan ini mesti diubah. Jarum untuk dewasa, jarumnya gede ya, jangan jarum yang kecil. Jarumnya besar. Karena apa? Supaya nggak hemolisis. Kalau jarumnya kekecilan hemolisis. Bendungan, nggak boleh kelamaan. Paling lama 1 menit. Kalau bendungannya terlalu lama, dedimennya bisa naik loh ya, bendungan terlalu lama. Oh, tunggu sebentar, belum. Tidak harus pakai tabung vakum, pakai semprit juga masih boleh. Tapi sekarang mungkin jarang ya. Tapi sebenarnya masih boleh semprit plastik. Untuk pemeriksaan agregasi seharusnya ada discard tube, ada darah yang tidak dipakai yang pertama keluar. Nah, homogenisasi jangan dikocok, dibolak-balik aja tabungnya ya, supaya homogen. Penampungnya nggak boleh gelas, tapi plastik atau gelas berlapis silikon. Ini mencegah supaya tidak terjadi aktivasi dan trombosit nggak melekat. Ya, slide berikutnya. Ini kalau hematokritnya tinggi sekali atau rendah sekali, ya. Kalau hematokritnya 20% ini kan HB-nya rendah. Nah, antikoagulannya itu lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena kalau hematokrit rendah, plasmanya lebih banyak. Betul nggak? Hematokrit rendah, plasma banyak. Jadi antikoagulan lebih banyak. Karena antikoagulan ini tujuannya untuk menghambat koagulasi yang di plasma, bukan eritrosit. Sebaliknya kalau hematokritnya tinggi, antikoagulannya rendah. Karena kan plasmanya sedikit. Hematokrit 70%, plasmanya kan tinggal 30%. Ya, kan jadi ininya juga lebih sedikit ya. Jadi tabel ini penting ya. Ini khususnya misalnya kalau ada anak-anak dengan kelainan jantung. Anak dengan kelainan jantung bawaan itu seringkali hematokritnya itu bisa tinggi banget ya, bisa 60-70%. Jadi kalau pakai perbandingan ini dia akan mengalami pengenceran. Jadi panjang APTT dan PT-nya karena kebanyakan antikoagulan. Jadi encer ya. Ya, slide berikutnya. Apa saja sih kesalahan yang paling sering terjadi? Paling sering itu hemolisis. Sekitar 40% kesalahan karena hemolisis. Bekuan, underfilling. Jadi mestinya diisi sampai berapa ya? Batas tertentu dia mampet apa berhenti darahnya nggak mau ngisap jadi underfilling. Kontaminasi pada infus atau lipemic icteric ini jarang ya. Ya udah, slide berikutnya. Nah, kesalahan antikoagulan. Ya ini sebenarnya jarang, tapi bisa saja terjadi kalau orangnya tidak biasa mengambil darah ya. Dia pikirnya pakai EDTA, padahal kan pakai sitrat ya. Kalau pakai EDTA, maka ini PTA-PTT memanjang, faktor 58 rendah, mixing study inhibitor. Pokoknya hasilnya semua nggak bagus ya. Jangan sampai salah antikoagulan ya. Slide berikutnya. Pengiriman. Nggak boleh suhu dingin. Kalau dulu memang katanya suhu dingin, sekarang malah nggak boleh. Harus pada suhu kamar. Karena kalau dikirim pakai es, itu tidak dianjurkan.
karena terjadi cold activation, jadi aktivasi dingin. Suhu dingin itu mengaktifkan 7 dan menyebabkan kehilangan von Willebrand dan trombositnya rusak. Jadi ideal itu dikirim ke lab 1 jam setelah ambil darah. Penggunaan antikoagulan ini, tapi ini mahal ya. CTAD, sitrat, teofilin, adenosin dipiridamu. Ini nggak tersedia, ini mesti pesan. Ini dapat mencegah netralisasi heparin oleh BF4. Jadi kalau pasien dikasih heparin, terus kita pakai antikoagulan ini, maka kita bisa nggak usah buru-buru lah, bisa sampai 4 jam baru disentrifuse, baru diperiksa. Karena ini menghambat aktivasi trombosit. Untuk platelet function test, termasuk agregasi, nggak boleh dikirim pakai pneumatic tube. Nah, ini yang mungkin sering terjadi. Ini dilarang, ya. Karena apa? Pada waktu pneumatic tube itu kan vakum, tekanan vakumnya sangat tinggi, ya. Dan itu akan menyebabkan aktivasi trombosit di dalam tabung. Jadi pemeriksaan agregasinya juga tidak benar, ya. Jadi ini penting ini. Mungkin banyak yang nggak tahu nih ya. Ya, slide berikutnya. Nah ini, kalau mau kirim posisi tegak, tidak boleh dengan pneumatic tube nih. Kalau mau ngirim agregasi, ya. Slide berikutnya. Ini tadi udah, terus. Nah ini, kalau kita mau monitor obat orang-orang yang dapat obat, pakai apa? Kalau orang dikasih warfarin, atau yang di sini namanya sindrom ya, SIMAK itu tesnya INR, targetnya 2-3. Kalau heparin yang unfractionated, periksanya APTT, targetnya sekian. Tapi kalau low molecular weight heparin, misalnya apa? Yang banyak dipakai, fraksiparin, enoxaparin, ya, itu kita periksanya bukan APTT, nggak bisa, mesti pakai anti 10A, targetnya sekian, tapi biasanya ini juga jarang diperiksa, hanya pada kondisi tertentu. Rivaroxaban, ini termasuk obat DOAC ya, direct oral anti trombotik ya, antikoagulan, itu anti 10A, dia kerjanya di situ, anti 2A, dia periksanya ini juga jarang ya. Saya rasa yang meriksa anti 10A ini nggak semua lab bisa. Dan jarang sekali pemeriksaan. Dan juga tidak perlu terus-terusan diperiksa, ini kondisi tertentu lah. Aspirin, pakai Verifinal, atau pakai LTA. Tapi ini sebenarnya untuk riset ya. Ini dengan 550 ARU. Ini targetnya, maksudnya responsif. Tapi kalau kurang ya, dia berarti resisten ya. Kita lihat yang tadi, jangan sampai keliru ini. Sebentar, yang tadi, yang berapa tadi? Nah, resisten itu 550 ya, ini 220 resisten. Oh, tunggu. Ya, slide yang kembali yang barusan. Jadi kalau ketemu itu berarti resisten ya. Ini bukan responsif, ini resisten, saya salah nih ya. Jadi juga kalau ini lebih dari 59 resisten. Tapi kalau ini kurang dari ini. Nah, ini juga resisten, ini mesti carinya, ini bukan yang responsif, ini salah. Kalau ini resisten, ini sebenarnya ini bukan responsif ya. Karena dia kan bukan nyari responnya, tapi dia mau tahu resisten apa tidak. Ya. Slide berikutnya. Ya, udah saya rasa itu. Ya, semoga bisa dipahami, tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Udah, terima kasih, Rena. Baik. Ya, baik. Terima kasih Prof. Rahayu. Ini lengkap sekali ya Prof ya. Tadi sampai pitfalls-nya juga itu juga yang harus diketahui, terutama oleh uh, Bapak Ibu yang bekerja juga di lab gitu, karena itu kan terkait juga ada yang pre-analitiknya, kemudian post analitiknya gitu ya. Itu yang apalagi pre-analitik untuk pemeriksaan fal hemostasis ini sangat
harus diperhatikan karena kan seperti yang kita tahu ya untuk preanalitik itu mostly sekitar 70 ya Prof ya. 70% itu mempengaruhi hasil dari hasil analitiknya itu sendiri yang nanti juga akan berpengaruh ke post analitiknya. Baik, Prof, boleh ya Prof izin tadi juga saya sambil cari-cari minta cari juga sama Mbak Ina yang pertanyaan bulan lalu Prof yang belum sempat Oh, terjawab oh karena ini. sebaiknya di ini ya di oke dari Dokter Cahya Wulandari untuk yang bulan lalu Prof sebelum kita Oh, ke yang Q&A ya. iya, benar-benar. Hmm. Pertanyaan bulan lalu dari Dokter Cahya Wulandari itu beliau bertanya bisa minta tolong jelaskan beda mekanisme kerja obat Eh, RTPA, tunggu, heparin, tunggu. aspirin, dan CPG. Yang mana nih yang pertanyaannya? Yang bulan lalu, Prof, yang akan Bulan. dijawab di sekarang. Kok pertanyaannya di saya kok pertanyaan Oh, APTT? Bukan. ini Yang sih, Prof, yang bulan lalu ini saya oh, ini. ya eh, udah eh, saya eh. ntar saya ambil kertas aku nggak bisa. Oh iya, iya, siap-siap. Ya, dikirim by WA juga mungkin ya, Prof ya. Coba saya tanyain. Apa pertanyaannya? Iya, ada di WA juga ya, Prof ya sekalian Oh, mungkin, di Prof. WA. Heeh. Tapi nggak apa-apa, Prof mau disampaikan. Iya, Eh, takut lupa. iya. Bulan lalu yang Dokter Cahya pertanyaannya kita sempat pending ya, Prof. Iya, iya, iya. Pena udah kirim WA ya? Iya, benar. Agak yang dari Dokter Cahya Wulandari ya, Prof. Oh, Cahya Wulandari minta tolong dijelaskan mekanisme obat Eh, RTP, obat RTPA. RTPA, heparin, aspirin, dan CPG. Oh iya, gini. Saya jawab ya. Ya, RTPA itu silakan, kan Prof. rekombinan TPA ya. Saya jawab per oral gini aja kan ya. Iya. Nah, TPA itu kan suatu aktivator plasminogen ya. Mm-mm. Jadi dia akan meningkatkan fibrinolisis rekombinan TPA, RTPA itu. Jadi dia biasanya kalau orang ada bekuan dilisiskan dengan penambahan RTPA ini ya. Nah, kalau jadi meningkatkan fibrinolisis. Kalau heparin itu kan dia bekerja meningkatkan aktivitas antitrombin. Jadi dia akan melawan trombin, faktor 10A, 9A, 11A, 12A, 7A. Ya. Kalau aspirin tadi udah menghambat siklooksigenase sehingga pembentukan tromboksan dihambat, ya kan? Agregasi trombosit dihambat. Ini dokternya ada nggak sekarang? Yang nanya, ada nggak? Supaya langsung gitu loh. Kok nggak kedengeran kamu, Bena? Maaf, Prof. Kalau Dokter Cahyanya mungkin hari ini belum join ya, Prof. Karena mungkin ada workshop vaksin gitu tadi dia Oh, diinfokan. Iya. Eh, jadi tapi mungkin gimana? nanti di YouTube supaya, Tertulis? iya, karena nanti di YouTube mungkin ini Prof akan ditonton juga. Oh, Eh, ya udah. ya, Jadi tadi mekanisme kerjanya udah saya jelaskan ya. mm-mm, benar. RTPA itu meningkatkan atau merangsang fibrinolisis. Heparin itu sebagai antikoagulan, dia menghambat trombin, faktor 10A, dan serin protease lain. Aspirin itu menghambat pembentukan tromboksan karena dia bekerja pada siklooksigenase. Clopidogrel itu bekerja menghambat reseptor ADP yaitu DP. P2Y12 Mm-mm, sehingga agregasi dihambat. oke. Menggunakan aspirin dan CPG jika mau operasi sebaiknya kapan waktu yang Waktu yang tepat? tepat untuk di stop tadi ya, Prof ya mungkin 10 hari kah, Prof? Iya, dia kalau aspirin dan CPG ini kan sepanjang umur trombosit dia Mm-mm, bekerjanya kan. Trombosit yang udah ketemu aspirin atau ketemu CPG ya dia terhambat terus agregasinya. Ya paling 10 hari ya. 10 hari ya, Prof ya idealnya ya, Prof. Terus Siap, siap, Prof. nomor berapa? Untuk Apa arti peningkatan di peningkatan dimer terhadap proses inflamasi?
gini, inflamasi, kalau ada inflamasi, maka koagulasi juga teraktivasi. Kalau Iya, koagulasi teraktivasi kan terbentuk fibrin. Fibrin akan dilisiskan oleh fibrinolisis, maka menyebabkan D-dimer meningkat. Itu aja penjelasannya, fibrin ya. degradation product. Siap-siap. Baik, Uh, itu untuk Dokter Cahya Wulandari ya dok ya, ya. udah Mungkin ya. nanti saat di YouTube Ya. menyusul menyimak di YouTube. Uh, Ini ada yang di Q&A, ada 4 oh, pertanyaan. Boleh oh ya ya, Prof ya? sekarang kita jawab yang Q&A ya. Iya, Yang nomor 1 ini dari siapa ya? anonimus. Semua anonim ya. Seorang Oh, pasien dengan riwayat hemartrosis berulang sejak kecil ya, datang dengan oh, APTT yang memanjang, PT normal dan faktor 8 rendah. Membedakan antara hemofilia A dan penyakit von Willebrand berdasarkan pemeriksaan tambahan. Nah, kalau penyakit von Willebrand itu selain faktor 8-nya rendah, mm-mm. dia itu fungsi trombositnya terganggu, jadi bleeding time-nya panjang, atau agregasi trombosit dengan histosetinya terganggu juga. Karena Oh, von Willebrand pistosentin. factor kan tidak hanya membawa faktor 8, tapi dia berperan juga pada fungsi trombosit ya. Jadi Mm. ada gangguan fungsi trombosit pada penyakit von Willebrand. Itu aja. Oke. Oh iya, siap-siap Prof. Terus Kemudian yang ini di kedua, dimernya tinggi, tapi hasil pemeriksaan pencitraan tidak menunjukkan adanya trombosis vena ya, dalam. Biasanya pencitraannya mungkin USG Doppler apa ya, Prof ya? Dan apa kemungkinan penyebab ini peningkatan di dimer dan bagaimana langkah selanjutnya dalam diagnosis bandingnya? jadi ini kan berarti ini orang ini periksa periksa D-dimer, pemeriksaan pencitraan. Maksudnya dia itu klinisnya apa? Kenapa Oh, mendadak periksa D-dimer? Ya enggak. Jadi mm-mm, berarti tidak menunjukkan adanya trombosis vena. Berarti D-dimer meningkat bukan karena trombosis, ya kan? mm-mm. Oh, Kan karena tadi tadi ya, saya Prof, faktor-faktor yang tadi ya. banyak, Mm-mm. banyak, Lanjut banyak. usia. Kan dia bisa, pertama kalau wanita hamil bisa, orangnya udah Mm-mm, tua belum, terus kemudian dia ada inflamasi enggak, ada mm-mm. cancer atau enggak, yang kadang-kadang orang ketahuan cancer justru dari D-dimer juga ada. D-dimer meningkat, enggak ada apa-apa. Setelah dicari-cari ternyata ada cancer. Itu juga mungkin. Oh, Ya. oke, oke, Bisa, baik, Prof. Prof, bisa. mohon izin saya juga mungkin mau menambah pertanyaan terkait dengan ini, Prof. Ya, Jadi kalau misalnya pasien cancer atau misalnya ibu hamil gitu, apa tetap memang karena kan mereka memang beresiko di dimernya tinggi, tapi apa tetap memang sebaiknya diperiksakan gitu, dikontrol, Prof gitu, atau ya pasti akan tinggi, jadi mendingan nggak usah gitu, karena takutnya mungkin ada yang berpikir juga nih, Prof, seperti itu. apa? Orang apa? Orang wanita hamil atau orang Wanita hamil sih, Prof, mungkin wanita lebih ke hamil. wanita hamil. Tadi Heeh. kan saya katakan wanita hamil itu dari trimester pertama aja udah naik. Tapi Mm-mm. yang naiknya nggak terlalu tinggi. Mm-mm. Nah, trimester kedua juga naik. Trimester 3 100% naik semua. Kalau naiknya sangat tinggi, tapi tentunya dengan klinis ya, jangan hanya lihat angka aja. Jadi lihat dia tensinya bagaimana, ada bengkak atau tidak. Karena kan yang sering ini kan preeklamsi ya. Iya, iya, benar, Prof. Preeklamsi juga tinggi sekali. Jadi ya jangan hanya lihat angka lah, saya bilang. Memang pada wanita hamil tinggi, tapi kalau tinggi sekali dan kondisi klinisnya itu mencurigakan, ada apa ya? Ya mesti diperiksa lebih lanjut lah. Ya, siap-siap. Baik, Prof. Oke, Prof. Jadi kemudian, Nah, mungkin boleh tanya lagi ya, Prof ya, terkait ya, dengan kalau cancer. Saya pernah waktu itu di seminar, Prof. nah, Harapan dokter tersebut kalau ada ibu hamil, kita ada nilai rekomendasinya. Apakah bisa ya, Prof? Kalau pada cancer juga ada nilai rekomendasi di dimernya juga gitu, Prof? Atau mungkin nggak bisa, nggak bisa ya, Prof ya? nggak bisa. Mm-mm. Karena dedimer kan tergantung ini juga, tergantung kita pakai reagen apa, Oh, oh iya ya ya, kan? baik. Reagennya lain, ininya Mm-mm. lain. Terus kemudian juga cancer itu kan nggak bisa hanya dilihat dari dedimer. Maksudnya kalau ada dimer meningkat tanpa ada penyebab lain, misalnya tidak ada penyakit jantung, tidak ada inflamasi, tidak ada perdarahan, tidak ada stroke, tidak ada apa-apa, ya kita takutnya cancer. Sehingga Oke. dicari ke arah cancer. Memang pernah ketemu yang begitu. Jadi cancer itu kan biasanya gejalanya itu telat.
ya kan? Ketahuan Iya, udah lanjut. Jadi ini, iya benar-benar. nah ini ternyata dia sudah terjadi aktivasi koagulasi, jadi dedimer udah meningkat. Terus baru dicari kemana, ternyata ada cancer. Nah, cancer yang menyebar itu juga dedimernya naik, ada metastasis. Cancer yang apalagi ya, yang menyebar, yang lebih parah juga lebih tinggi. Pokoknya sesuai dengan perkembangan cancer. Tapi memang tidak semua cancer, ada cancer yang memang cenderung naik, ada yang enggak. Terus ada lagi apa lagi ya tadi yang belum Ini Prof, dijawab? mengapa pasien dengan sindrom nefrotik sering mengalami hiperkoagulabilitas dan bagaimana mekanisme kehilangan protein-protein regulasi koagulasi dalam kondisi ini? Oh gini, Sindrom orang nefrotik. dengan sindrom nefrotik itu kan kehilangan albumin ya. Albumin itu berat molekulnya itu kira-kira dekat sama antitrombin. Jadi kalau albumin terbuang, antitrombin juga terbuang lewat urin. Jadi terjadi defisiensi antitrombin. Padahal antitrombin itu kan suatu antikoagulan alamiah, ya kan? Orang yang kekurangan antitrombin, dia akan mengalami hiperkoagulabilitas, mudah mengalami trombosis gitu loh. Oke. Berarti memang hampir di semua kondisi penyakit itu bisa beresiko untuk mengalami trombosis tadi ya, Prof, ya, peningkatan di dimer ya, Prof. Memang sering ya, Mm-mm. inflamasi, terus penyakit ginjal, terus penyakit hati, Hati ya, perdarahan, stroke, jantung, ya memang banyak. banyak Makanya aspeknya. kalau meningkat jangan bingung, jangan harus trombosis, bisa macam-macam. Luka Iya, iya. bakar bisa, Benar-benar, Prof. Iya, iya. hamil. Siap, baik. Prof, mungkin ada yang terakhir. Ini tadi maaf Masih ada pindah ya ke yang answer belum? ya, ke yang answer. Bagaimana mekanisme patofisiologi dari dari aspirin resistance? Bukannya udah tadi? Oh, udah ya, Prof, ini ya. Udah, nomor berapa sih? Ini Prof ada di Ada answer baru? tadi, kepindah Prof. Oh, Pindah ke pindah yang di mana? kan ada yang open, ada yang answer, yang Oh, sebelahnya Prof. Ini yang yang mana ya? Kok saya udah nggak ada? di sini Prof. Oh, Bagaimana coba nama pertanyaannya apa? bagaimana mekanisme patofisiologi dari aspirin resistance ini tadi sudah ya Prof ya. Udah. Dan bagaimana pemeriksaan verifinal sebenarnya itu apakah dia bisa membedakan antara resistensi farmakokinetik dan resistensi farmakodinamik. Wah, Oh, nggak bisa kalau nggak kayak bisa ya gitu. Prof ya. Oh ya, secara Ya keseluruhan pokoknya, berarti. pokoknya kan tadi mekanismenya macam-macam. Dia Mm-mm. cuma menyatakan bahwa hasilnya segini. Kalau segini resisten, segini responsif, cuman itu aja. Oke, siap-siap. Heeh. Baik. Jadi responsif dan atau ini ya Prof, Jadi ada resistance. batasnya lah, angkanya berapa. Lebih dari 550 itu apa? Resisten ya, kalau nggak Resistance salah. ya. Resisten. Nah, saya salah tadi yang itu. Iya, nggak Heeh. apa-apa. Ada lagi yang Siap, lain Prof. udah nggak ada Prof, ya? mungkin satu lagi terakhir boleh ya, Prof, ya, yang terkait dengan Boleh. agregasi trombosit. Jadi gini, Prof, selama ini kan pasien juga taunya kalau agregasi trombosit itu adalah kental darah, pemeriksaan kekentalan darah. Itu apakah sebenarnya sesuai ya, Prof, ya, atau apakah masih ada yang perlu diluruskan gitu, Prof? Kalau secara awam ini sih sebenarnya, Prof. Sebenarnya, tadi kan saya bilang, sebenarnya kalau di dunia internasional, pemeriksaan agregasi itu bukan untuk cari kekentalan. Justru kalau ada orang berdarah, kita mau tahu bagaimana fungsi trombosit. Mm-mm, Karena agregasi itu kan salah satu fungsi trombosit. benar. Fungsi Jadi yang trombosit. dia harapkan adalah agregasinya jelek gitu loh. Maksudnya Mm-mm, tidak bisa beragregasi gitu. Tapi kalau di sini orang kan takutnya kekentalan. Nah, ya. sedangkan kekentalan itu sebenarnya istilahnya salah ya. Karena kalau kental itu mestinya viskositas, mestinya. Viskositas, iya, viskositas Tapi kan darah ya, orang Prof. orang awam mengatakan ya udah darahnya kental. Nah, tadi saya juga sampaikan, Mbak, kalau kita mau lihat agregasi meningkat, kan kita lihat dari kadar yang paling rendah. Iya, Nah, kadar ADP yang paling rendah. Tapi itu sebenarnya CV-nya tinggi. Jadi sebenarnya kesalahannya besar. CV-nya aja 30% lebih kan tadi. iya. Jadi kalau diulang-ulang ya bergeser-geser bisa bisa inilah. Bisa hasilnya bisa tinggi, bisa normal, bisa tinggi, bisa normal, Mm, banyak gitu loh. Lebih bisa dipercaya adalah untuk yang ADP 10, ADP 5 gitu, yang tinggi-tinggi gitu loh. Ya, ADP Oke. 1 dan 2 itu kurang bagus lah. Mm-mm, mm-mm. Oke, berarti Jadi berarti kondisi yang kita nyatakan hiper.
agregasi, itu belum tentu. Karena kalau diulang lagi belum tentu kayak Belum gitu. tentu ya, Prof ya. Oke. Ya, baik, ini sedikit meluruskan juga mungkin nanti bisa ya, Ya, Prof ya. ya. Siap-siap, baik. Itu ya, Prof ya, pertanyaannya sudah habis. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi, boleh langsung ke Prof. Enggak? Boleh, Iya, boleh iya. siapa yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Siap-siap, Ini kan baik, yang Prof. ini udah ya, Iya, yang sudah semua, tentang Prof. Iya, siap. Sepertinya sudah ya, Prof ya, 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 untuk kuliah pada siang hari ini. Terima kasih banyak nih, Prof. Lengkap ya, sekali. sama-sama, Ilmunya saya sama-sama. senang banget dari yang pertama kali kemarin dengan Mbak Giani ya, tentang fisiologinya, dan hari ini tentang pemeriksaannya. Lengkap sekali, detail. Kita belajar kembali, kita refreshment kembali gitu untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini. Karena valve hemostasis itu banyak sekali hal yang harus diperhatikan, dan peruntukannya itu berbeda-beda gitu di setiap. Ada yang untuk Iya. screening, ada yang khusus gitu. Kondisi khusus tadi ya, Prof ya, itu adalah untuk yang spesifik, dan itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, eh, harus ada indikasi klinisnya gitu ya Mm-mm. dari pasien. Tidak boleh Indikasinya harus jelas. tidak Betul. boleh ujuk-ujuk datang, saya mau Iya, periksa di betul, betul, dimer. betul, betul. Ya, seperti itu ya, Prof Ya, ya. Jadi memang harus ya. dilengkapi oleh teman-teman di cabang juga. Terutama juga kan kalau dari rumah sakit kita sudah ada kuesionernya yang harus dilengkapi, supaya nanti saat post analitik, saat menginterpretasikannya, kita sudah jelas gitu ya, Hmm. Prof ya, tentunya. Baik, demikian terima kasih banyak Prof Rahayu Ningsih Dharma, spesialis Ya, patologi klinik konsultan, untuk pemaparannya pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di cabang maupun di wilayah, baik yang ada di pelayanan, kemudian yang ada di operasi juga ya. Semoga ini semakin menambah informasinya gitu, refreshmentnya. Baik, terima kasih sekali lagi, Prof. Nanti sampai ya, jumpa sama-sama. lagi. Kita kalau ada ini lagi Ya, ya, Prof, pull up lagi ya, Prof ya, ya, mungkin. Baik, sama-sama. baik. Mm-mm. Terima kasih. Selamat Terima siang. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama. Terima kasih, Prof Rahayu. Makasih, Terima kasih, Bapak makasih. Ibu dokter dan teman-teman semua. Ya, Saya live silakan, ya, Prof. boleh ya. Silakan, Prof. Terima kasih banyak. Ya, saya tutup untuk webinar klub kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Ina dan Ana. Terima kasih Mbak Bena. Terima kasih Mbak Bena, Mbak Ina.